Seorang direktur utama yang begitu besar, namun diintimidasi oleh sekretarisnya sampai bersembunyi di toilet dan tidak berani keluar. Wanita macam apa yang sekuat itu? Kisah ini harus diceritakan dari sebulan yang lalu. Pria ini bernama Ning Chengming, seorang direktur utama dengan gangguan kebersihan yang parah. Dimanapun dia muncul, semua orang harus menjauh. Bahkan staf hotel pun takut padanya, hanya sehelai bulu anjing pun bisa ditebak. Ada karyawan yang diam-diam memelihara hewan peliharaan di kamar tamu, karena itulah semua orang memanggilnya Tuan Rubah. Namun, orang yang menemukan keindahan itu, kepergian Direktur Ning, akhirnya membuat hati semua orang yang cemas menjadi lega. Cerita beralih ke Li Qin di sini. Dia adalah kepala sekretaris pertama dari perusahaan media, seorang dewi perang yang tak terkalahkan, bahkan seorang direktur utama seperti itu pun harus takut padanya. Hari ini dia pergi bernegosiasi dengan atasannya, tak disangka kliennya adalah orang yang paling dia takuti di dalam hatinya. Li Qin melihat waktu masih pagi, lalu membantu temannya di koridor untuk mengambil tiket dengan ringan. Tak disangka mereka berdua salah mengambil minuman satu sama lain. Ketika dia sampai di lift, dia baru menyadari bahwa dia juga salah mengambil kartu. Lalu dia kembali untuk menukarnya, akibatnya mereka berdua berpapasan begitu saja. Kembali ke pintu ruang negosiasi, direktur utama baru saja mengatakan bahwa Tuan Rubah telah datang. Hal ini membuat Li Qin ketakutan setengah mati. Dan direktur utama kami bahkan lebih takut daripada sekretaris Li. Atasan sudah kabur, Li Qin hanya bisa menggertakkan gigi dan maju. Melihat Direktur Ning, dia dengan gugup mengambil minuman dan meminumnya, tak disangka itu bukan minumannya. Dan Direktur Ning di seberangnya juga menyadari bahwa mereka berdua salah mengambil minuman satu sama lain. Setelah negosiasi selesai, Direktur utama merasa terkekang dan bersembunyi di toilet. Tidak peduli seberapa keras Li Qin memanggilnya, dia tidak mau keluar. Akhirnya setelah bersusah payah memanggilnya keluar, ternyata dia sudah membereskan barang-barangnya dan kabur seperti bebek yang dilepaskan. Dia telah melemparkan semua masalah sulit kepada sekretarisnya dan melarikan diri sendiri. Dia teringat ketika Ning Chengming masih di sekolah, hanya kurang beberapa poin saja dia tidak bisa masuk universitas sehingga dia harus belajar tambahan 3 tahun. Sejak saat itu, hal itu menjadi mimpi buruk baginya. Untuk menyelamatkan perusahaan, dia menelepon sahabatnya untuk meminta saran, tetapi rencana sahabatnya, Tan, yang tidak dapat diandalkan, malah menyuruhnya untuk mencegat Ning Chengming di tempat parkir bawah tanah. Ketika dia tiba di sana, hatinya masih ketakutan dan tegang. Tepat pada saat itu, sahabatnya menelepon lagi, dan karena gema di garasi sangat besar, dia hanya bisa mencoba menutup telepon, tetapi tetap ketahuan oleh wajah dingin Direktur Ning. Dia sekali lagi bersembunyi di balik mobil, tetapi rekan timnya yang bodoh menelepon lagi, membuat Ning Chengming perlahan berjalan ke arah suara itu, membuatnya takut sampai tidak berani bernapas. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan gadis beruang itu. Sebuah mobil benar-benar melayani. Gadis itu, dalam usahanya untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan yang terdaftar, menyebabkan Direktur Ning dikejar di jalan hingga mengalami kecelakaan mobil. Di balik kecelakaan mobil itu, orang yang sebenarnya senang adalah kakak kelasnya yang dominan. Gadis itu hanya menjadi kambing hitam. Dia melihat pemandangan di depannya benar-benar terkejut, hanya bisa mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Ning Chengming. Dia pada saat ini tegang sekaligus takut, jika Direktur Ning sampai terjadi sesuatu, bukankah dia akan menjadi pembunuh yang sebenarnya? Kisah ini berbicara tentang pelaku sebenarnya. Pada saat ini dia masih mengingat kembali kecelakaan mobil itu. Tunggu sampai Ning Chengming mati marah di barat laut, baru dia bisa mendapatkan uang. Namun bagaimana mungkin pihak lain membiarkan dia mendapatkan keinginannya? Mereka telah mengirim pria lain untuk menyelesaikannya. Dan Li Qin diberitahu dari mulut dokter bahwa Ning Chengming menderita cedera otak parah, yang mengakibatkan dia akan kehilangan ingatannya sementara. Dia melihat bosnya yang dominan tidak sadarkan diri, tidak tahu harus berbuat apa, tak disangka dia sendiri malah tidak sengaja tertidur lagi. Dalam mimpinya, dia bermimpi Ning Chengming memintanya untuk mengulang ujian. Setiap kali dia menemukan pertanyaan yang tidak tahu jawabannya. Selama tidak memilih akan lulus, jika tidak mendapatkan nilainya, maka bersiaplah untuk belajar di universitas seumur hidup. Pria dingin dan kejam itu membangunkannya dari mimpi. Di tengah teriakannya dalam mimpi, akhirnya Ning Chengming diranjang rumah sakit terbangun karena teriakannya. Di sisi lain, sekretaris Direktur Ning dengan sangat cemas menelepon Direktur Ning, tetapi tidak bisa menghubungi telepon pihak lain. Dia teringat sebelum atasannya pergi telah memberinya 3 amplop, menyuruhnya membukanya ketika saatnya tiba, baru kemudian dia tahu Direktur Ning mengalami masalah.
Meskipun Li Tin merawat Ning Chengming dengan tujuan tersembunyi, dia tetap merawatnya dengan sepenuh hati. Dia tanpa sengaja melihat bosnya yang dominan minum air juga terlihat cukup lucu. Di luar pintu dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa senang. Dia teringat bagaimana Direktur Ning dulu membulinya di sekolah. Dia rela kehilangan muka demi mendapatkan ijazahnya. Tapi bos yang dingin dan kejam itu tidak berniat mengampuninya, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajari orang berwajah dingin itu pelajaran tentang bagaimana hidup dengan benar. Tepat pada saat itu, dia menerima telepon dari bosnya yang memintanya untuk keluar sebentar. Tapi panggilan telepon ini memberi kesempatan kepada pelaku sebenarnya untuk mendekat. Saat ini, pelaku sebenarnya telah tiba di rumah sakit tempat Ning Chengming dirawat, langsung menuju kamar 202. Wanita ini benar-benar sangat haus, meskipun tunangannya terluka parah dia masih bermimpi yang muluk-muluk. Di sisi lain, Li Tin di koridor rumah sakit tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria, merasa sangat mencurigakan sehingga dia melihatnya lagi, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Begitu dia sampai di pintu kamar Direktur Ning, dia melihat sekelompok perawat. Dia buru-buru bertanya, dari mulut perawat dia baru tahu bahwa orang di kamar 202 mengalami masalah. Dia buru-buru berlari ke kamar, tetapi masih tidak melihat Ning Chengming. Dia terus berlari ke ruang gawat darurat untuk melihat hasilnya tetapi bukan Ning Chengming. Saat ini dia semakin yakin bosnya yang dominan mengalami kecelakaan. Dia dengan putus asa mengatakan bahwa orang tua yang licik itu pasti baik-baik saja. Tetapi di mana dia sekarang? Komunikasinya telah mengkhianati perasaannya terhadap Ning Chengming, hubungan mereka tidak sesederhana itu. Ketika dia menoleh, melihat Ning Chengming berlari ke arahnya dari jauh, hatinya tidak dipenuhi kegembiraan tetapi juga tidak kurang dari rasa pahit dan kesedihan. Direktur Ning melihat Li Tin mengkhawatirkannya dan hatinya terasa hangat, tidak tenang sehingga dia segera menariknya ke kamar, buru-buru mengurus prosedur keluar rumah sakit untuk bosnya yang dominan demi keamanan. Hotel setelah menerima telepon dari Li Tin, telah mengubah nomor kamar lama mereka, yaitu dari tamu di kamar 1313 yang menelepon. Dia mengatakan dirinya adalah tunangan dari tamu di kamar 1103. Li Tin meminta Ning Chengming memakai kemeja untuk bersiap meninggalkan rumah sakit. Dia benar-benar lupa bahwa lengan bosnya yang dominan tidak nyaman. Ning Chengming dengan canggung mengatakan padanya untuk membantunya berpakaian. Selama proses berganti pakaian, kulit mereka tanpa sengaja bersentuhan membuat Li Tin tersipu dan jantungnya berdebar, saking tegangnya bahkan kancing bajunya pun salah pasang. Lebih sulit lagi karena Ning Chengming terus menggodanya. Akhirnya setelah selesai berpakaian dan kembali ke hotel dengan mobil, bosnya yang dominan malah bersandar di bahunya tidur pulas, membuatnya merasa sangat malu. Begitu tiba di lobi, kebetulan sekali, direktur utama yang tidak berguna itu turun. Dia untuk menghindari bosnya, berbohong bahwa tali sepatunya yang dominan lepas, buru-buru membungkuk untuk membantu. Tapi kata-kata bosnya yang dominan yang tidak mengerti, membuatnya hanya ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Bukankah itu tidak longgar, tapi kan sudah longgar. Tindakan Li Tin membuat bosnya yang dominan menangis dan tertawa, tetapi juga merasa Li Tin sangat menggemaskan. Kembali ke kamar dan melihat penuh bunga mawar, Li Tin merasa jantungnya berdebar kencang, berpikir bahwa staf hotel ini terlalu antusias. Dia dan Ning Chengming menikmati bunga di kamar. Li Tin telah mempersiapkan sebelumnya dan mengembalikan telepon kepada Ning Chengming. Ketika dia melihat kata sandi telepon adalah tanggal lahir Li Tin, dia secara alami tidak meragukannya sama sekali. Dalam benaknya, memang ada gambaran dia sebagai dosen universitas, juga ada gambaran dengan Li Tin, tetapi semuanya sangat kabur, hampir tidak ingat apa-apa. Semua ini berhasil ditutupi dengan kebohongan oleh Li Tin, yang telah mempersiapkan rencana sebelumnya. Dia bahkan mengarang cerita pertemuan pertama mereka, semua berdasarkan film-film cinta yang telah dia tonton, menjadikan dirinya gadis yang setia pada cinta, sedangkan Ning Chengming adalah pengkhianat. Hal ini membuat dia merasa sangat menyesal, bahkan menyatakan ingin memperlakukan Li Tin dengan baik. Li Tin menahan kegembiraan di dalam hatinya, bahkan meneteskan 2 tetes air mata bening. Dia adalah pengejar cinta, sedangkan Ning Chengming adalah orang yang memulai cinta lalu meninggalkannya, dan ingin putus dengannya. Ketika tidak bisa meneteskan air mata, dia juga sudah siap, dia selalu membawa air mata palsu, memanfaatkan saat Ning Chengming tidak memperhatikan. Dia meneteskannya ke mata dan memasang wajah sedih, bahkan memaafkan perilaku pengkhianat itu, membuat Ning Chengming merasa semakin menyesal. Dia ingin tahu mengapa dia bisa menarik Li Tin, dan Li Tin terus mengarang cerita, menceritakan masa kuliah mereka. Meskipun saat itu mereka saling berhadapan, dalam ceritanya,
Itu menjadi mereka berdua selalu mencari kesempatan untuk berbicara satu sama lain. Dan dalam ingatan samar Ning Chengming, sepertinya memang ada detail seperti itu, jadi dia tidak terlalu curiga. Saat Ning Chengming dan Li Tin sedang berbicara tentang cinta mereka sebelumnya, Kotrang karena sedih minum terlalu banyak dan jatuh ke tanah, lalu dibawa kembali ke kamar oleh staf pelayan. Staf pelayan semua tahu dia datang bersama Li Tin, tapi sekarang Li Tin malah bersama dengan tuan rubah, Ning Chengming. Karena itu mereka semua sangat bersimpati padanya. Mereka bahkan mengira dia telah dikhianati oleh Li Tin. Dia kembali ke kamar dan mengira menelepon Li Tin, jadi dia melontarkan omelan panjang kepada Li Tin, memarahinya karena melupakan teman demi nafsu, meninggalkannya. Tapi dari ujung telepon yang lain terdengar suara De Tan Tan. De Tan Tan tahu ada pria di kamar Li Tin, dia sangat terkejut dan senang, sementara itu Kotrang merasa tidak nyaman dan mengeluh. Dia bertanya kepada Kotrang apakah dia diam-diam mencintai Li Tin, meskipun sudah mabuk, tetapi dia tetap menolak dengan tegas. Dia mengatakan bahwa dia hanya khawatir tidak tahu harus berbuat apa jika ditinggalkan oleh Li Tin. De Tan Tan dengan tidak senang menyuruhnya untuk belajar mandiri. Tao Mai adalah direktur hukum perusahaan Ning Chengming, bersama dengan Ma Ho merencanakan pembunuhan Ning Chengming. Namun Tao Mai sebenarnya tidak ingin melukai nyawa Ning Chengming, bicaranya terdengar tidak tega, meminta Ma Ho untuk tetap menjaga nyawa Ning Chengming. Tapi hal ini malah membuat Ma Ho memiliki niat membunuh, di luar dia setuju dengan Tao Mai, tetapi kenyataannya dia memerintahkan untuk membunuh dan menaikkan taruhan. Li Tin menceritakan tentang cinta imajiner di antara mereka berdua, Ning Chengming melihatnya hampir jatuh, lalu memeluknya, keduanya jatuh ke tempat tidur. Dia mengulurkan tangan ingin membelai pipi Li Tin, jantungnya berdebar kencang, saat perasaannya campur aduk, tapi tak disangka dia hanya mengambil bulu mata palsu Li Tin yang jatuh. Dia merasa malu dan berlari ke kamar mandi, tetapi masih tidak berhenti mengingat situasi barusan dan wajahnya memerah serta jantungnya berdebar. Dalam kesadaran Ning Chengming, mereka berdua mungkin sudah hidup bersama, Li Tin tidak bisa pergi, dan malam itu mereka tidur di ranjang yang sama. Tapi Ning Chengming terus menempel Li Tin, dia merasa tidak nyaman, perlahan-lahan menjadi linglung menatapnya dan akhirnya tertidur lelap dalam keadaan linglung. Penyewa menemukan seorang ahli jaringan, cepat masuk ke sistem pengawasan hotel dan menemukan kamar Ning Chengming, menyelinap ke hotel dengan tenang. Setiap gerakan di hotel dipantau oleh ahli jaringan ini, bahkan dari jauh mengendalikan penyewa untuk menghindar, agar tidak ketahuan. Saat ini, Li Tin dan Ning Chengming sedang makan. Dia tanpa ragu memesankan dirinya meja penuh makanan lezat, dia sering melihatnya dengan nafsu ingin makan. Tapi dia malah memberitahu bahwa pesanannya belum diantar. Ketika akhirnya hidangan yang dia tunggu adalah semangkuk bubur putih, membuatnya sulit menelan, dia bahkan sesekali melihat hidangan lezat di depan Li Tin. Dia punya alasan yang kuat, dia sekarang hanya bisa makan bubur karena kesehatannya tidak baik. Sebelum dia sempat makan bubur, Li Tin melihat Kotrang tidak jauh, Li Tin panik menarik Ning Chengming bersembunyi di bawah meja, bahkan memaksanya ke toilet tepat waktu. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin pergi, tetapi Li Tin punya alasan yang lengkap, mengatakan kepadanya bahwa minum banyak bubur harus ke toilet, dan juga menggunakan kata-kata dokter untuk memaksanya. Dia tidak bisa menjelaskan bahwa dia belum minum bubur, meskipun sedikit tidak mau tetapi tetap harus mendengarkan di bawah tatapan ketat Li Tin. Dia untuk mencegah Kotrang menelepon, juga mengatur ponselnya ke mode sibuk, membuat Kotrang berpikir Li Tin selalu dalam panggilan. Dia memanfaatkan saat Kotrang tidak memperhatikan, merangkak keluar dari aula dan buru-buru kembali ke kamar. Tapi hasilnya adalah Kotrang juga mengikuti sampai ke kamar, bertekad menemukan pria kecil di kamar, tapi tentu saja tidak menemukan apa-apa. TV tiba-tiba menerima pesan dari Ning Chengming, memberitahukan nomor kamar yang dia tempati. Dan diperintahkan untuk datang dalam waktu 10 menit, dia dengan luka-lukanya buru-buru sampai di sana. Tapi dia malah melihat pria yang telah memukulinya. Pria ini pada saat ini telah menggeledah seluruh kamar Li Tin tetapi tidak menemukan apa-apa. Takut membuat keributan pada orang lain sehingga buru-buru pergi, mendorong TV dan kabur. Dia buru-buru mengejar di belakangnya. Dia mencoba mengejar bayangan penyewanya, tetapi tidak bisa mengejar kecepatan lawan, dengan cepat kehilangan jejaknya. Baru saat itu dia ingat untuk mencari Ning Chengming, tetapi tidak tahu harus mencari di mana, di kamar sudah tidak ada lagi jejak Ning Chengming. Semua ini disaksikan oleh Li Tin, yang bersembunyi di balik gorden. Li Tin telah menyadari bahwa penyewanya adalah orang yang mengejar dan membunuh Ning Chengming, dari kecelakaan mobil hingga pengejaran di rumah sakit, lalu mengejar sampai di sini.
Khawatir padanya, Li Tin tidak tega meninggalkannya, juga mengemasi barang-barangnya bersiap untuk pergi. De Tan Tan di kantor menghitung hari menunggu Li Tin kembali. Namun tiba-tiba dia tahu bahwa modal Ventura sedang melakukan penilaian. Dia menyadari mungkin Kotrang ingin menjual perusahaan, sehingga buru-buru ingin menelepon Li Tin, tetapi telepon Li Tin menunjukkan mati. Ketika Ning Chengming sedang mengemasi barang-barang Li Tin dalam perjalanan kembali melewati koridor, dia bertemu dengan manajer lobi utama. Manajer lobi utama bertanya dengan nada menjilat, semakin khawatir apakah dia melakukan sesuatu yang tidak benar, sehingga Ning Chengming harus pindah ke kamar 1314. Ini membuktikan bahwa dia dan Li Tin tidak berada di sana pada awalnya, jadi perkataan Li Tin juga tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu, Ning Chengming kembali dan menginterogasi Li Tin berapa banyak dia telah menipunya. Li Tin dengan cepat berpikir keras, mengumpulkan semua petunjuk mencurigakan, menyiapkan materi untuk menipu Tuan Rubah ini, karena dia benar-benar tidak yakin seberapa banyak petunjuk yang Tuan Rubah ketahui. Tapi pertama-tama Li Tin mengakui dirinya memang telah menipu Ning Chengming. Tapi dia mengarang cerita bahwa dia ingin putus dengan Ning Chengming, menyalahkannya bahkan tidak mau mengatakan alasannya. Dia akhirnya mengerti mengapa mereka berdua datang ke sini tetapi tidak tinggal bersama. Melihat Li Tin menangis terseduh-seduh, dia secara alami menyalahkan dirinya sendiri. Sama sekali tidak tahu bahwa tetesan air mata itu berasal dari membuang-buang sebotol obat tetes mata. Ketika Li Tin mengantarnya berbelanja, dia melihat penyewanya. Takut ketahuan, Li Tin buru-buru menutupi pandangannya. Ning Chengmin melihat sepasang kekasih sedang berciuman mesra, mengira Li Tin sedang bergerak di depannya ingin mencium. Dia tanpa berkata-kata langsung maju mencium Li Tin. Li Tin sedikit terkejut, mendorongnya, barulah dia tahu itu salah paham. Li Tin juga secara khusus meminta peningkatan kelas tiket untuknya. Dia khawatir uangnya tidak cukup sehingga Li Tin tidak meningkatkan, juga tidak ingin meningkatkan, tetapi dia mengingatkan Ning Chengmin yang terluka perlu lebih nyaman. Setelah itu, dia mengirim pesan lagi kepada kakak keduanya, mengatur semuanya untuk Ning Chengmin setelah turun dari pesawat. Kotrang kembali ke negara lebih dulu, dan mengirim WeChat kepada Kim NHT untuk menjemputnya. Tetapi tak disangka avatar Kim NHT adalah De Tan Tan yang menyamar. Dia mengendarai mobil menjemput Kotrang. Memarahi dia yang ingin menjual perusahaan dan menyuruhnya mencari orang yang mencari keuntungan untuk menolak menerima uang. Dia tidak berani tidak mendengarkan, ditarik paksa oleh De Tan Tan ke tempat pesta, memanfaatkan saat De Tan Tan tidak memperhatikan. Kotrang buru-buru melarikan diri tetapi ditangkap tangannya oleh kakaknya Kolan dan ditarik pergi. Tak disangka De Tan Tan yang mengejar juga ingin membawa pergi Kotrang. Dia dengan kuat menarik pergi Kotrang. Ahli jaringan tahu bahwa penyewanya telah gagal, lalu menggunakan teknik pengeditan foto untuk membuat sebuah foto. Dalam foto itu terlihat Ning Chengming telah meninggal. Penyewanya sangat cepat menerima pembayaran terakhir dan Ma Ho dalam hati bersukacita saat menerima foto tersebut. Lye Kin PHM, Direktur Utama Li Dung, muncul di pesta dan De Tan Tan menarik Kotrang untuk bertemu Lye Kin PHM. Ma Ho juga menunjukkan rasa hormat di hadapan Lye Kin PHM. De Tan Tan dengan jujur meminta Lye Kin PHM untuk mempertimbangkan perasaan Li Tin sebelum membuat keputusan. Dalam perjalanan kembali, Lye Kin PHM terus memikirkan perkataan ini. Dia teringat bertahun-tahun yang lalu bertemu Ibu Li Tin saat dia sedang hamil, berharap bisa membawanya pergi, dan mengeluh bahwa Ibu Li Tin seharusnya tidak menyembunyikan masalah sebesar itu. Tetapi Ibu Li Tin tahu Lye Kin PHM tidak bisa memberikan pernikahan kepadanya, jadi hanya tersenyum menolak. Selama ini Lye Kin PHM selalu mengirim uang, tetapi ibu tidak pernah menerima, selalu mengembalikan utuh, hanya menuliskan terima kasih di belakang slip transfer. Kakak kedua, Lye Tham, juga bukan kakak kandung Li Tin, melainkan teman sekelas SMA. Ibu Lye Tham meninggal karena kesulitan melahirkan, dan sangat mengagumi Li Tin karena memiliki ibu yang baik. Li Tin sering mengeluh bahwa ibunya hanya tahu melukis dan tidak tahu melakukan hal lain. Memasak hampir membakar dapur, dia juga sangat penasaran bagaimana dia bisa bertahan hidup. Lye Tham tertawa mengatakan Ibu Li Tin adalah permata. Sejak saat itu Lye Tham menjadi kakak Li Tin, bahkan menyatakan akan melindungi Li Tin. Lye Tham, sesuai keinginan Li Tin, telah mengatur kamar terlebih dahulu dan mencari beberapa aktor figuran, bersiap untuk menipu Ning Chengming yang akan datang. Di kamar Li Tin, dia sudah siap meletakkan foto dirinya dan Ning Chengming agar Ning Chengming tidak curiga. Li Tin membuka kulkas memeriksa makanan apa yang bisa digunakan, tetapi menemukan semuanya sudah kedaluarsa. Ning Chengming juga maju melihat, kepala mereka saling berdekatan, Li Tin langsung memerah, jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan malu-malu dia buru-buru mendorong Ning Chengming pergi,
menyarankan untuk makan malam di luar. Mereka tiba di tempat makan. Pemilik toko dengan antusias mengatakan bahwa hari ini toko mereka mengadakan acara ulang tahun ke-10, siapapun yang berfoto di toko bisa mendapatkan diskon. Sore harinya mereka pergi ke supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari, dan bertemu guru SMA mereka. Guru itu ingin berpartisipasi dalam acara pasangan, bersikeras menarik dia dan Ning Chengming ikut. Seperti yang dikatakan staf penjualan, mereka tidak terlihat seperti pasangan, tetapi Li Qin marah, satu tangan memeluk leher Ning Chengming. Kata-kata selanjutnya dari staf penjualan benar-benar membuatnya terpana. Kalau begitu, silakan kalian berdua melakukan beberapa hal yang hanya bisa dilakukan oleh sepasang kekasih. Ning Chengming di hadapan banyak orang, dengan ganas mencium Li Qin, membuat pipinya yang sudah tipis semakin memerah. Guru itu seharusnya tidak mengatakan hal-hal keras, di depan banyak orang mengolok-olok cerita masa kecilnya, ketika dia menjadi putri tidur di hutan, anak laki-laki di taman kanak-kanak berbaris untuk menciumnya, dia bahkan tidak begitu malu. Kata-kata guru itu membuatnya hanya ingin mencari lubang untuk bersembunyi. De Tan Tan memaksa Kotrang menelepon Li Qin untuk memberitahu tentang penjualan perusahaan. Tetapi Kotrang setelah menelepon bagaimanapun juga tidak berani bicara. Tepat ketika Li Qin ada urusan dan perlu cuti sehari, Kotrang tanpa berkata-kata langsung setuju, dan buru-buru menutup telepon. Membuat De Tan Tan marah dan dengan cepat menelepon balik, tetapi telepon Li Qin mati karena kehabisan baterai. Elliot Ham dan De Tan Tan pergi mencari Li Qin bersama, membuatnya panik dan buru-buru mematikan lampu kamar, bersembunyi di balik gorden mengintip ke bawah. Takut keduanya akan mencari ke atas dan menemukan Ning Chengming, pada saat yang sama dia juga mengubah teleponnya ke mode getar. Elliot Ham dan De Tan Tan tidak menemukan Li Qin lalu pergi. Setiap kali Elliot Ham muncul di depan De Tan Tan, jantungnya selalu berdetak lebih cepat. Hanya dengan senyum Elliot Ham saja sudah bisa membuat De Tan Tan senang untuk waktu yang lama. Ternyata De Tan Tan sejak sekolah sudah jatuh cinta pada Elliot Ham pada pandangan pertama di lapangan basket. Namun Li Qian memperingatkan Li Shen untuk tidak memiliki niat padanya. Selama bertahun-tahun Li Shen juga menganggapnya seperti adik perempuan. Dalam hati Li Qian, dalam waktu 1 bulan semuanya bisa diselesaikan. Dia juga buru-buru ingin mendapatkan kembali video yang telah disalin sebelumnya, memegang beberapa bukti tentang konspirasi pembunuhan Ning Chengming. Saat itu, dia bisa memberitahu Ning Chengming bahwa menipunya adalah demi menyelamatkan hidupnya, sehingga dia tidak akan menyalahkannya lagi. Pada saat yang sama, Ning Chengming di dalam kamar juga menggambar sesuatu di papan tulis, merenungkan tindakan Li Qian dan memberikan tanda tanya besar setelah hubungan mereka. Sebelum Li Qian pergi bekerja, Gu Zhuang sudah mengingatkan Yu Qingqing untuk tidak membicarakan penjualan perusahaan dengan Li Qian, karena sekarang mereka memutuskan untuk tidak menjualnya lagi. Dia juga tahu bahwa itu karena Li Jingfan membatalkan akuisisi sehingga mereka tidak menjualnya. Setelah memarahi Gu Zhuang beberapa kalimat, dia pun setuju. Ketika Li Qian pergi bekerja, Gu Zhuang tidak berani menghadapinya sehingga dia meminta cuti. Tidak disangka Gulan malah terus menyerang secara tak terduga, bermain kucing-kucingan dengan Gu Zhuang di kamar. Akhirnya Gu Zhuang tertangkap dalam jaring. Gulan bahkan tanpa malu-malu meminta makan di rumah Gu Zhuang. Alasannya adalah orang tuanya pergi berlibur dan membawa serta pembantu. Dia tidak punya apa-apa untuk dimakan. Awalnya Gu Zhuang tidak setuju, tetapi Gulan tahu ketakutan Gu Zhuang adalah Li Qian, lalu mengancam akan menyuruh Gu Zhuang menelepon Li Qian untuk membicarakan penjualan perusahaan, membuat Gu Zhuang panik dan menyetujui semua persyaratan Gulan. Gulan ingat hari itu Yu Qingqing menarik Gu Zhuang keluar dari pesta dan bertanya apakah itu pacar baru. Gu Zhuang baru mengatakan yang sebenarnya bahwa Yu Qingqing sebenarnya hanya direktur konsultan hukum. Gulan meremehkan Gu Zhuang yang telah diam-diam mencintai Li Qian selama bertahun-tahun tetapi tidak berani menyatakan perasaannya. Gu Zhuang buru-buru menjelaskan hubungan persahabatan murni di antara mereka. Melihat akun game Gu Zhuang memiliki banyak penggemar, Gulan tidak bisa menahan diri untuk membalas pesan. Gu Zhuang hanya ingin mencekik Gulan tetapi tidak berdaya melawannya. Orang di ujung jaringan yang bertanya balik adalah Ning Chengming. Ning Chengming tidak yakin dia dan Li Qian memiliki hubungan cinta. Berharap mendapatkan saran dan Gulan menyarankan Ning Chengming untuk terus-menerus menyatakan cinta kepada gadis itu, mengatakan merindukannya, bertanya dengan penuh perhatian, melihat reaksi pihak lain, tetapi Li Qian sedang rapat sehingga dia tidak tahu bagaimana harus menjawab Ning Chengming. Dia memutuskan untuk berpura-pura tidak melihat. Pada saat ini, karena seorang karyawan perusahaan Li Qian sebelumnya telah mengembangkan perangkat lunak saat masih bekerja di perusahaan. Setelah pergi, dia datang ke perusahaan Ning Chengming dan terus menggunakan perangkat lunak ini. Ketika dirilis ke pasar, itu menyebabkan konflik antara kedua perusahaan. Kedua belah pihak mengadakan pertemuan untuk membahas cara menyelesaikannya.
Chow Mai menginvestasikan 500.000 yuan untuk membeli produk ini, membuat Yu Qingqing, yang berniat berperan sebagai orang baik, marah dan memutuskan untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Li Qian, yang berniat berperan sebagai orang jahat, malah mencari Chow Mai untuk mengajukan permintaan kerja sama pengembangan perangkat lunak. Dan perusahaan Guzuang harus memiliki 55% saham, Chow Mai hanya bisa setuju. Malam itu, Li Qian kembali ke rumah setelah kemenangan gemilang. Khawatir Ning Chengming akan bertanya dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia segera memutuskan untuk menghapus semua pesan dari Ning Chengming 1 menit sebelum masuk rumah. Begitu melangkah melewati pintu, Li Qian langsung ditarik oleh Ning Chengming dan disandarkan ke dinding. Li Qian menghindar ke kiri, menyelinap ke kanan tetapi masih tidak bisa keluar dari pintu. Akhirnya dia harus menggunakan kekuatannya untuk menabrak Ning Chengming. Baru bisa meloloskan diri, meletakkan tangannya di pinggangnya dan menyalahkannya ingin melakukan apa, tetapi dia tiba-tiba mengeluarkan alat pemeriksa untuk mengukur suhu dan detak jantung Li Qian. Menemukan bahwa ketika berada di sampingnya suhu tubuhnya jelas meningkat, dia merasa puas diri tetapi tidak menyadari bahwa suhunya jauh lebih tinggi darinya, bahkan mimisan. Qi Wei cemas menunggu kabar dari Ning Chengming, tetapi tidak kunjung datang. Chow Mai berinisiatif mendekatinya, dan juga menyerahkan kepadanya untuk mengatur materi pelajaran. Dia juga tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saat ini, Li Qian di rumah juga hampir gila, berharap semuanya cepat berakhir agar dia bisa sepenuhnya melepaskan diri dari Ning Chengming. Sementara dia terus-menerus menulis di kertas tentang hubungan cinta mereka, menganalisis setiap poin keraguan. Ketika Guzuang membuka mata dan menemukan Gulan sudah tidak ada lagi, baru saja hendak bersukacita, dia melihat catatan yang ditinggalkan Gulan. Dia hanya pergi keluar untuk bekerja dan akan segera kembali, sekaligus mengancamnya untuk tidak menelepon ke rumah. Saat ini dia baru menyadari hal yang lebih buruk adalah akunnya kehilangan 200.000 pengikut, manajernya memarahinya dan meminta untuk bertemu. Dia hanya bisa mengeluh, mengira semua itu karena Gulan ingin menggunakan akunnya untuk menganalisis perasaan. Ning Chengming secara khusus membuat sarapan untuk Li Qian, dia senang dan bahagia. Ning Chengming menemukan ada remah roti di sudut mulutnya dan berinisiatif membantunya menghapusnya. Jantungnya berdebar kencang, buru-buru mencari alasan untuk kembali ke kamar. Ning Chengming ingin menguji hubungan antara dia dan Li Qian, meminta untuk bertemu Yu Qingqing, teman dekat Li Qian. Li Qian berbohong bahwa Yu Qingqing pergi belajar di luar negeri dan tidak bisa kembali. Namun tak disangka Yu Qingqing tiba-tiba mengendarai mobil, membuka pintu dan itu adalah Ning Chengming. Ketika tidak bisa dihindari, Li Qian pasti akan meminta Yu Qingqing untuk mengantarnya bekerja. Ning Chengming mengusulkan untuk mengundang Yu Qingqing makan malam dan berbincang-bincang malam itu. Yu Qingqing sangat ingin tahu berita sehingga dia buru-buru setuju. Qi Wei menemukan Chow Mai ketika memintanya mengatur notulen rapat diam-diam meletakkan perangkat penyadap berbentuk kancing di sakunya. Qi Wei berpura-pura sakunya rusak karena pipa air pecah, dan keesokan paginya menulis ulang notulen rapat di kantor. Kemudian mengembalikan kancing kepada Chow Mai sambil berpura-pura tidak tahu itu adalah perangkat penyadap. Chow Mai tahu betul tapi mengira dia telah meremehkan Qi Wei. Gulan menemui Li Shen yang sedang syuting. Sebenarnya Li Shen dan Gulan adalah hubungan pertunangan tetapi keduanya didasarkan pada kepentingan keluarga. Kali ini Gulan datang untuk tinggal bersama Guzuang juga karena dipaksa menikah oleh keluarga dan dia ingin melarikan diri dari pernikahan. Faktanya, baik Gulan maupun Li Shen tidak ingin menikah tetapi tidak ada yang berani mengusulkan pembatalan pernikahan karena takut diputus sumber keuangannya oleh keluarga. Li Shen adalah produser dan sutradara sehingga dia bisa membantu Li Qian menciptakan lingkungan cinta palsu. Semua pengaturan di rumah dirancang dengan cermat oleh Li Shen. Gulan kembali menemui Li Shen, mencemoohnya karena masih syuting film-film romantis, bahkan percaya pada kisah cinta yang indah. Li Qian menceritakan kembali kepada Yu Qingqing tentang pertemuannya dengan Ning Chengming dan mengatakan bahwa saat ini dia hanya ingin sedikit menggodanya, anggap saja sebagai balas dendam atas masa kuliah. Yu Qingqing berpendapat bahwa orang yang ingin membunuh Ning Chengming mungkin adalah siswa-siswa yang pernah dihina olehnya sebelumnya. Ning Chengming pada masa itu bisa dibilang sangat ketat. Dalam mata kuliahnya hampir semua gagal dan harus mengulang, atau memaksa orang lain untuk mengulang, bisa dibilang tidak ada yang tidak membencinya. Pada saat ini, Guzuang mengirim pesan meminta Yu Qingqing dan Li Qian untuk bergabung dalam rapat. Gulan mengejek Guzuang sebagai bos yang tidak berguna. Sesampainya di ruang rapat, Guzuang langsung terduduk lemas di lantai. Semua orang pun melanjutkan pekerjaan mereka, seolah-olah sudah terbiasa dengan situasi ini dan tidak menganggapnya aneh. Ning Chengming di kamar Li Qian menemukan sebuah buku yang berisi materi pengenalan diri.
Ning Chengming baru tahu dia memiliki asisten bernama Qi Wei, tetapi tidak ada nama ini di daftar kontak. Melihat dia adalah dosen akademi keuangan, Ning Chengming langsung pergi ke sana mencari Qi Wei untuk memahami masalahnya. Namun tidak bertemu Ji Wei, malah bertemu beberapa mahasiswa yang membicarakan Ning Chengming seperti macan yang kelaparan. Tidak hanya ketat dengan siswa, dia juga memiliki 4 pacar dan seorang tunangan. Sungguh playboy di antara para playboy, membuat Ning Chengming merasa malu. Gu Zhuang mengadakan rapat, awalnya ingin membicarakan masalah-masalah perusahaan baru-baru ini, tetapi ternyata masalah-masalah itu sudah berlalu. Dan Yu Qingqing serta Li Qian sudah menanganinya dengan baik, membuat Gu Zhuang semakin tidak berguna. Gu Zhuang tiba-tiba membubarkan rapat, Li Qian datang menghibur, Gu Zhuang juga sangat sedih, dia sangat ingin menjadi pembawa acara, tetapi kehilangan penggemar karena kakak perempuannya. Namun beruntung setelah itu tiba-tiba bertambah 500.000 pengikut, perusahaan bahkan meminta Gu Zhuang setiap Jumat membuka kolom percintaan. Mendengar Ning Chengming dikejar sekelompok mahasiswa di kampus, Li Qian buru-buru datang menyelamatkan, dia telah mengatur Yu Qingqing menunggu di gerbang kampus untuk melarikan diri. Li Qian ingin Yu Qingqing kembali lebih dulu, tetapi Yu Qingqing ingin tahu lebih banyak berita tentang Ning Chengming dan Li Qian. Kebetulan Ning Chengming juga ingin memahami Li Qian lebih jauh, jadi dia berinisiatif mengundang Yu Qingqing makan, bahkan memasak mie instan sebagai hidangan andalannya. Ning Chengming meminta Li Qian membantu mengenakan celemek, Li Qian melakukannya dengan sangat serius, Yu Qingqing diam-diam mengambil beberapa foto, meskipun Ning Chengming memasak mie instan, rasanya cukup enak. Ning Chengming menginterogasi Yu Qingqing dengan banyak pertanyaan sulit, Li Qian khawatir kebenaran akan terbongkar, diam-diam memberi isyarat kepada Yu Qingqing untuk memanfaatkan kesempatan mundur. Ning Chengming bahkan sengaja membawa Li Qian ke tempat lain, bertanya kepada Yu Qingqing tentang masa lalunya, apakah dia orang yang jahat. Yu Qingqing semakin banyak mencemooh Ning Chengming di kampus. Bahkan fakta bahwa dia membuat Li Qian menulis tesis hingga pingsan, membuat Ning Chengming merasa dirinya semakin buruk, dan Li Qian masih sangat baik padanya. Hal itu membuat Ning Chengming semakin merasa bersalah kepada Li Qian, akhirnya dia pun menemukan alasan mengapa dia berpisah dengan Li Qian, yaitu karena dia, Ning Chengming, terlalu buruk. Pengejar Yu Qingqing, Jiang Chao, adalah karyawan perusahaan Ning Chengming. Yu Qingqing meminta Jiang Chao menyelidiki hilangnya Ning Chengming. Hasilnya, saat ini belum ada berita, tetapi sebelum Ning Chengming menghilang, seorang direktur keuangan juga menghilang, tidak tahu apakah ada kaitannya atau tidak. Li Qian mengantar Yu Qingqing pergi, dia berpikir bahwa hari ini sudah banyak berbicara tentang Ning Chengming, dan Ning Chengming di sekolah juga mendengar tentang buku autobiografi tulisan tangan di perpustakaan. Itu adalah keistimewaan Ning Chengming. Sebenarnya halaman pertama dan kedua ditulis oleh Li Qian. Berbicara tentang bagaimana dia diminta menulis ulang tesis oleh Ning Chengming dengan sangat ketat, tetapi kemudian hal-hal kacau lainnya dibuat-buat oleh mahasiswa lain. Yu Qingqing merasa Ning Chengming pulang dari sekolah hari ini terlihat kecewa, jadi dia terus-menerus bertanya tentang hal-hal pada waktu itu, merasa dirinya adalah seorang playboy. Namun Yu Qingqing berpendapat bahwa jika Ning Chengming merasa dirinya cukup buruk untuk berpisah dengan Li Qian, itu pasti yang terbaik. Chow Mai untuk mendapatkan lebih banyak informasi terus-menerus mendekati Qi Wei, hal ini membuat Ma Hao tidak nyaman, cemburu, ingin mengajak Chow Mai bicara tetapi ditolak oleh Chow Mai. Akibatnya Chow Mai malah berinisiatif mengajak Qi Wei bicara malam ini, membuat Ma Hao semakin cemburu. Malam itu, Chow Mai membawa Qi Wei ke bar, sama sekali tidak menunggu pelanggan. Faktanya Chow Mai juga tidak mengundang pelanggan tetapi memanfaatkan saat Qi Wei tidak memperhatikan untuk meletakkan sesuatu di sakunya dan mendorong Qi Wei minum banyak. Qi Wei selalu sadar, melihat Chow Mai mabuk ia mengusulkan untuk memanggil sopir untuk mengantar Chow Mai pulang tetapi Chow Mai terlalu mabuk, tidak bisa memberikan alamat rumah. Qi Wei akhirnya harus mengambil jaketnya untuk menutupi Chow Mai di mobil. Begitu menutup pintu mobil, seorang pria berpakaian hitam muncul di belakang Qi Wei, bertanya apakah itu Qi Wei. Li Qian melihat Ning Chengming kecewa sehingga dia memperlakukannya lebih baik. Lengan Ning Chengming sakit, Li Qian bahkan sengaja meniup dan memberinya obat. Sikap perhatian tulusnya membuat Ning Chengming terharu. Maka di dalam bus dia berdiskusi pengalaman dengan seorang kakek. Kata-kata kakek itu membuat dia teringat akan perilaku aneh Li Qian baru-baru ini. Tidak mungkin, kenapa? Apakah dia terlalu ramah? Kenapa kita tidak tidur bersama? Ternyata dulu dia terlalu menindas Li Qian, jadi sekarang Li Qian tidak mencintainya lagi. Dalam hatinya dia bertekad untuk menebusnya kepada Li Qian. Ning Chengming pulang dengan sifat kekanak-kanakan,
tidak memedulikannya. Hal ini membuat Li Qian dalam hati menjadi tidak sabar. Buru-buru bertanya kepada Ning Chengming dan kata-kata bos yang mendominasi itu membuatnya merona. Jantungnya berdetak tak beraturan. Hidup tidak baikkah? Tidak baikkah? Jangan lupakan Ning Chengming yang sering mengganggu Li Qian, membuatnya hampir tidak bisa menahan diri. Panik, dia buru-buru mengatakan bahwa dia akan terlambat bekerja. Saat bersiap untuk mengayuh sepeda, bos yang mendominasi itu datang dengan langkah yang tidak mengakui 6 kerabat, membuat Li Qian yang bersiap untuk bekerja terpesona. Bukankah ini suami yang mengantar istrinya keluar rumah? Apa yang sedang kupikirkan? Bos yang mendominasi itu juga mengatakan kepadanya untuk pulang lebih awal, pulang ke rumah memasak dan menunggunya, dan dengan penuh perhatian membantu Li Qian mengenakan topi. Tindakan bos yang mendominasi itu membuat Li Qian tersipu dan jantungnya berdebar. Sebenarnya dia sudah mencintai pria yang dingin dan kejam ini, hanya karena gengsi dia tidak berani mengakuinya. Ning Chengming berturut-turut 3 kali salah menebak posisi kain. Awalnya dia mengira Li Qian sedang menipunya, bertekad untuk mengambil tangan Li Qian yang lain untuk melihat apakah ada kain di dalamnya. Akibatnya dia mendorong Li Qian ke sofa dan menciptakan situasi kontak dekat, membuat keduanya sedikit panik. Li Qian buru-buru membuka tangannya tetapi menemukan tidak ada apa-apa di dalamnya. Ning Chengming hanya bisa dengan patuh meminum obat dan buru-buru berlari ke dapur. Li Qian mengambil kain dari celah sofa dan menyimpannya kembali ke laci. Dia berpikir bahwa membuat Ning Chengming minum obat juga harus menggunakan trik. Tetapi lain kali minum obat, tidak bisa terus seperti ini. Li Qian mendapat ide, dia ingat ketika kecil dia juga tidak suka minum obat, ibunya menyiapkan sebuah kotak harta karun, di dalamnya terdapat banyak sekat kecil dengan berbagai macam camilan yang Li Qian suka. Setiap kali Li Qian memenuhi satu keinginan ibunya, dia bisa mengambil satu benda dari sekat kecil. Dan keinginan ibunya adalah berharap Li Qian minum obat agar cepat sembuh, hasilnya tentu saja Li Qian dengan patuh minum obat untuk mendapatkan hadiah. Li Qian mengeluarkan kotak harta karun itu, menggunakannya untuk Ning Chengming, mengatakan bahwa selama Ning Chengming minum obat akan mendapatkan hadiah, tetapi hadiah itu akan diletakkan dalam kotak kecil, tidak boleh dibuka sebelum waktunya. Ning Chengming, demi mendapatkan hadiah dari Li Qian, dengan patuh meminum obatnya. Ketika melihat lingkaran hitam di bawah mata Li Qian, Ning Chengming terharu, menduga bahwa Li Qian begadang semalaman membuat kotak hadiah ini, menyebabkan dia kurang tidur. Ning Chengming tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin menghilangkan lingkaran hitam itu, membuat Li Qian ketakutan dan buru-buru mencari alasan untuk melarikan diri. Akhir-akhir ini, hanya dengan berada di dekat Ning Chengming, jantung Li Qian berdetak lebih cepat. Dia khawatir akan melakukan kesalahan dengan mencintai Ning Chengming. Setelah Qi Wei diculik oleh orang misterius, dia diikat tangannya, ditutup matanya, dan dipaksa untuk ditanyai tentang keberadaan Ning Chengming. Qi Wei hanya bisa mengatakan yang sebenarnya bahwa ketika di luar negeri dia telah mengikuti instruksi Ning Chengming, tetapi setelah kembali dia tidak dapat menghubungi Ning Chengming sehingga dia tidak melakukan apa-apa. Sebenarnya, orang yang menangkap Qi Wei adalah sepupu Ning Chengming. Sepupu itu telah melepaskan penutup mata Qi Wei, mengejek kemampuan Qi Wei yang buruk. Juga tidak mengerti mengapa Ning Chengming menyerahkan pekerjaan penting kepada orang bodoh. Di perusahaan Yu Qingqing, seorang karyawan wanita dipecat karena tidak menonjol dalam pekerjaan dan selalu mengeluh tentang gaji rendah. Karyawan ini setelah dipecat memaki Yu Qingqing, tetapi Yu Qingqing berpendapat dia pantas dipecat. Jika memang ada ketidakpuasan, bisa datang ke pengadilan menemui hakim. Li Qian juga mengejar untuk mengingatkan karyawan wanita itu bahwa dia selalu menghambat pekerjaan, tetapi semua orang masih menoleransinya. Orang-orang yang menoleransi dan memaafkannya barulah orang baik yang sesungguhnya. Tidak berarti setiap usaha akan diakui oleh semua orang, dia tidak seharusnya terus menjadi beban bagi orang lain, itu barulah tindakan yang tidak benar. Karyawan wanita itu dengan marah menyindir Li Qian berbicara dari posisi yang lebih tinggi, karena sebelumnya karyawan wanita itu berselisih dengan Yu Qingqing dan melibatkan Li Qian. Ning Chengming datang untuk mengantarkan dokumen yang ditinggalkan Li Qian di rumah, segera meraih Li Qian dan membantunya duduk di kursi. Ning Chengming memahami Li Qian, menganggap dia hanya menunjukkan masalah karyawan wanita itu dengan cara yang tidak dapat diterima orang luar, agar dia dapat menghadapi kenyataan dan benar-benar dewasa. Li Qian tiba-tiba sangat ingin memeluk Ning Chengming, dia sepertinya juga memahami keketatan dia sebelumnya. Keketatan yang hampir berlebihan itulah yang membentuk Li Qian yang luar biasa seperti sekarang. Dia membuka tangannya untuk memeluknya, saat ini hatinya hangat, hatinya juga penuh emosi. Sementara itu, seorang detektif swasta yang mengikuti mereka telah mengambil foto dan mengirimkannya kepada Li Jingfan. Dia sangat marah sehingga dia ingin bertemu Ning Chengming.
mengira dia mendekati Li Qian dengan tujuan tertentu. Yu Qingqing melihat adegan dia dan Li Qian berpelukan, juga menyadari Li Qian menyukainya dan khawatir jika suatu hari dia mengingat masa lalu bagaimana. Tetapi Li Qian bersikeras mengatakan bahwa dia tidak menyukai Ning Chengming dan tidak masalah jika kebenaran terungkap. Namun, ketika melihat Ning Chengming berdiri di pintu mengangguk kepada mereka, di mata Li Qian jelas dipenuhi cinta. Sejak tidak ada lagi Ning Chengming, perusahaan tampaknya tidak berjalan dengan baik dan Ma Hao ketika mendekati orang perusahaan Gu sudah diingatkan oleh Cao Mai. Jangan lupakan hubungan antara Gu Zhuang dan Li Jingfan. Jika suatu hari Li Jingfan tahu, itu tidak akan mudah. Ma Hao mengira meskipun tidak ada Ning Chengming dia juga akan berhasil. Tetapi di mata Cao Mai, Ma Hao hanyalah seorang badut, tidak berhasil dalam pekerjaan malah merugikan. Ingatan Cao Mai kembali ke masa lalu, saat itu ayahnya sakit parah, Ning Chengming datang mengunjungi, ayahnya paling khawatir pada Cao Mai sehingga dia menyerahkannya kepada Ning Chengming untuk dirawat. Ning Chengming selalu merawat Cao Mai, tetapi sekarang Ning Chengming menghilang tanpa jejak, dia sedih, tidak percaya dia telah meninggal begitu saja sehingga dia meminta orang untuk menyelidiki keberadaan Ning Chengming. Khawatir ketahuan, Yu Qingqing menyuruh Li Qian berlatih adegan. Lihat apakah dia dan Ning Chengming berciuman dengan penuh gairah dan tepat pada saat ini Gu Zhuang masuk. Dia salah paham mengira mereka berdua adalah pasangan, panik dan buru-buru pergi, membuat Yu Qingqing dan Li Qian tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Li Xian khawatir tentang Li Qian sehingga dia sengaja mencarinya, berharap Li Qian akan mengakhiri hubungan cinta palsu ini dengan Ning Chengming. Khawatir jika ayahnya tahu tidak akan ada cara untuk menyelesaikannya dengan baik, terutama takut Li Qian akan benar-benar mencintai Ning Chengming dan tidak bisa menahan diri. Percakapan antara Li Xian dan Li Qian telah disadap oleh Yu Qingqing dan Gu Zhuang di luar pintu. Li Xian berharap Li Qian dan Ning Chengming akan segera mengakhiri hubungan palsu ini, sekaligus mengatakan bahwa meskipun hubungan antara dia dan Gulan tidak mungkin. Tapi dia juga tidak menyukai Yu Qingqing, karena dia selalu tidak memiliki perasaan terhadap Yu Qingqing, selalu menganggapnya sebagai adik perempuannya. Kata-kata ini membuat Yu Qingqing merasa sakit hati. Gu Zhuang ingin menghibur Yu Qingqing, tetapi dia tidak menerimanya. Dalam hatinya, bos ini hanyalah orang yang tidak berguna, tidak pantas untuk menghiburnya. Dalam ledakan emosi, Yu Qingqing berlari seperti tumit sepatu tersangkut di selokan air, dia jatuh ke danau. Untungnya, Gu Zhuang menariknya keluar. Setelah itu, untuk merawat Yu Qingqing dengan pakaian basah, Gu Zhuang membawanya ke hotel untuk berganti pakaian. Namun setelah berganti, Yu Qingqing malah membalikkan punggungnya tidak mengenali orang dan ingin mengusir Gu Zhuang, karena dia tidak ingin orang salah paham hubungan mereka. Namun, Gu Zhuang malah mengatakan bahwa mereka bisa saling membantu. Dia juga jujur menyatakan bahwa dia menyukai Li Qian dan ingin Yu Qingqing membantunya mengejarnya. Sebagai gantinya, Gu Zhuang akan membantu Yu Qingqing mengejar Li Xian. Meskipun ibu Li Qian sudah berpisah dengan ayahnya, namun khawatir Li Qian akan terpengaruh oleh perasaan ini dan tidak berani mencoba cinta. Sejak awal dia telah memberitahu Li Qian bahwa alasan utama dia dan ayahnya berpisah adalah untuk memberi mereka ruang mandiri. Dan ibunya juga mendorong Li Qian untuk berani mencoba cinta jika dia bertemu orang yang disukainya. Ning Chengming tahu bahwa dia dulunya sangat buruk, meskipun dia telah kehilangan ingatan masa lalunya. Tetapi dari komentar orang-orang di sekelilingnya, tidak sulit untuk melihat kepribadiannya, oleh karena itu dia semakin merasa bersalah kepada Li Qian. Malam itu Ning Chengming mabuk, dia juga meminta maaf kepada Li Qian dan menulis rencana untuk bepergian bersama Li Qian, sekaligus mengoreksi perilakunya sebelumnya di tahun 2004, penuh perasaan mendalam, bersumpah akan memperlakukan Li Qian dengan baik. Li Qian melihat laporan koreksi diri ini dan merasakan ketulusan Ning Chengming. Li Xian dan Gula masing-masing memiliki tujuan sendiri, untuk mendapatkan dukungan finansial dari keluarga, mereka terpaksa bekerja sama dengan keluarga, mengikuti pengaturan keluarga. Gulan menyampaikan pesan kepada Li Xian bahwa hari itu mereka harus bersama. Ketika Li Xian tahu Li Jingfan datang mencari Ning Chengming, dia segera memberitahu Li Qian buru-buru kembali. Kebetulan Li Qian mendengar Li Jingfan memperingatkan Ning Chengming untuk menjauhi Li Qian. Li Qian dengan marah memarahi Li Jingfan karena tidak berhak mencampuri urusan mereka dan berbohong bahwa Ning Chengming adalah tunangannya. Li Jingfan selalu merasa bersalah terhadap Li Qian, di depannya dia seperti anak kecil yang berbuat salah, dan buru-buru pergi. Kemunculan Li Jingfan juga mengingatkan Li Qian pada masa kecilnya ketika ayahnya berpura-pura menjadi kelinci putih untuk memberikan hadiah kepada wanita lain. Pada hari kencan,
Mereka benar-benar pergi ke taman hiburan. Li Qian membiarkan Ning Chengming bersenang-senang sebentar sehingga dia bermain pistol mainan bersamanya. Li Qian juga melatih Presiden Ning untuk berperan sebagai kelinci dan berfoto bersama sebagai kenang-kenangan. Siapa sangka, saat Li Qian mengambil foto, Ning Chengming sudah menghilang, membuat Li Qian cemas dan takut. Jika sesuatu terjadi pada Ning Chengming, dia akan menyesalinya seumur hidup. Kecemasannya melebihi orang biasa. Ning Chengming, Ning Chengming, dia memanggil namanya dengan sakit hati. Saat itulah, sebuah suara yang familiar memanggilnya membuatnya merasa kehilangan tetapi juga mendapatkan sesuatu. Dalam hatinya sangat ketakutan. Ketika dia melihat Ning Chengming, dia akhirnya tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya, berlari dan memeluk bos yang mendominasi itu dengan erat, air mata di matanya tumpah tak terkendali. Ini membuat bos yang mendominasi itu merasa sangat kasihan. Wanita ini sungguh berani, memanggil bos yang mendominasi yang telah kehilangan ingatannya, dan bahkan duduk di kepala Ning Chengming di malam hari. Jika menunggu sampai bos yang mendominasi itu tanpa emosi, pulih normal, dan mengingat Li Qian duduk di kepalanya, hatinya pasti akan sangat sakit. Segera setelah itu, bos yang mendominasi itu dengan kecewa untuk menyenangkan Li Qian, telah mendekorasi tamannya menjadi taman hiburan. Ketika Li Qian melihat pemandangan ini, dia sangat terharu. Sejak kecil hingga dewasa belum pernah ada yang sebaik ini padanya. Wanita menyukai perasaan upacara. Hidup juga perlu penuh kejutan. Nanti jika kamu tidak senang, katakan saja padaku, aku akan bertanggung jawab untuk membuatmu senang. Hari berikutnya, saat reuni alumni, semua orang menyarankan agar Li Qian meniru Ning Chengming yang dulu, melihat bagaimana dia bersikap keras terhadap siswa. Semua orang bermain dengan sangat gembira. Siapa sangka presiden yang dominan tiba-tiba muncul, membuat semua orang terdiam. Bahkan Li Qian pun terkejut dengan kemunculan Ning Chengming yang tiba-tiba. Saat ini, Gu Zhuang ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan sang primadona, tetapi presiden yang dominan tidak memberinya kesempatan untuk beraksi, hanya dengan tenang mengatakan bahwa dia datang untuk memberikan payung. Hal ini membuat teman-teman sekelas di sekitarnya seperti sedang melihat bintang saat mereka melihat Ning Chengming. Gu Zhuang menatap Ning Chengming dengan mata merah, tetapi saat ini Ning Chengming sangat cemburu. Saat ini hanya aku yang bisa memegang tanganmu, orang lain tidak boleh. Li Qian melihat presiden yang mendominasi itu kekanak-kanakan dan menggemaskan, hatinya dipenuhi sukacita. Dia tahu itu adalah presiden yang mendominasi yang cemburu, yang berarti di dalam hatinya dia benar-benar menyukainya. Li Qian memanfaatkan kesempatan itu, langsung meminta presiden yang mendominasi itu untuk pergi ke taman hiburan bersama. Keduanya naik mobil tetapi di seluruh mobil tidak ada seorang pun. Sepertinya sengaja diatur untuk mereka, membuat suasana di antara keduanya menjadi ambigu seketika. Meskipun presiden yang mendominasi kehilangan ingatan, keterampilan merayu tingkat tingginya tidak pernah hilang, membuat Li Qian sangat bahagia. Demikianlah, hubungan keduanya telah meningkat, tidak lagi sengaja menghindar, begitu gila dan bebas hingga dewa pun ikut bahagia dan meneteskan air mata sukacita untuk mereka. Ning Chengming melihat hujan lebat, lalu melepas jaketnya dan meletakkannya di atas kepala untuk menghindari hujan. Kedua orang yang sedang dalam tahap cinta yang membara ini menyebarkan makanan anjing kemana-mana. Saat keduanya sulit terpisah dan berciuman, tiba-tiba dalam benak presiden yang mendominasi muncul gambaran-gambaran samar. Dia buru-buru mendorong Li Qian menjauh, mengingat kembali rasa asam cinta. Malam harinya, saat mengingat kembali momen presiden yang mendominasi menciumnya di siang hari, wajahnya memerah dan jantungnya berdebar kencang seperti anak rusa kecil. Keesokan harinya dia mencari teman dekatnya untuk berbagi cerita cintanya dengan Ning Chengming. Siapa sangka teman dekatnya langsung menyiramnya dengan air dingin, mengatakan bahwa ketika dia mengingat semuanya, dia tidak akan mengenalinya dan bahkan akan menyalahkannya. Li Qian sedang dalam tahap cinta yang membara, sama sekali tidak mendengarkan peringatan teman dekatnya. Di sisi lain, Ning Chengming lebih sengsara, dikejar-kejar tanpa henti oleh orang-orang yang disuruh oleh atasan di perusahaan. Orang lain banyak dan kuat. Pria itu tidak mau rugi di depan mata, dia nekat lari ke tempat ramai. Siapa sangka, saat berlari tidak sengaja terjadi kecelakaan. Presiden yang mendominasi dengan wajah dingin dan menawan, digenggam erat oleh sekretarisnya, merasa ingin sedikit menggoda Li Qian, sengaja mempersulitnya. Sebenarnya tindakan ini hanya untuk membuat Li Qian mengakui kesalahannya, bukan benar-benar ingin mendidik. Jika dia terlalu akrab dengan Li Qian, akan membahayakan Li Qian. Ketika Ma Hao mempresentasikan rencananya di rapat, semua orang agak khawatir dengan rencana ini. Ma Hao menepuk dada menjamin bahwa masa depan perusahaan tidak dapat diukur. Namun tepat ketika semua orang akan memberikan suara,
Ma Hao menerima pesan, mengetahui bahwa orang-orang dari Biro Investigasi Ekonomi telah tiba di perusahaan. Ma Hao tidak peduli lagi dengan rapat dan buru-buru pergi. Pengirim pesan di garasi mobil telah menyiapkan mobil untuk menjemput Ma Hao. Para anggota Dewan Direksi membicarakan tindakan Ma Hao, dan saat itu Ning Chengming kembali. Ning Chengming berjanji akan membeli kembali saham di tangan semua orang, membuat semua orang tenang, lalu dia juga pergi. Li Xian mengalami kesulitan keuangan dalam syuting, hampir berakhir tetapi tidak punya uang, tetapi didanai oleh Gulan. Hal ini membuat Li Xian terharu. Bahkan Li Jingfen pun berpendapat bahwa dia hanya mendapatkan reputasi, sisanya adalah kerugian, tetapi Gulan tetap mendukungnya. Orang dari Biro Investigasi Ekonomi secara terpisah mewawancarai Ning Chengming dan Chao Mei. Pemegang saham juga mengetahui tentang transfer aset Ma Hao. Ning Chengming ingin mengendarai mobil untuk memeriksa masalah pabrik, akibatnya mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan amnesia. Mengenai waktu menghilangnya, Ning Chengming menjelaskan bahwa dia pergi untuk pengobatan penyakit. Ketika Li Qian menerima berita itu dan bergegas ke rumah sakit, dia tahu bahwa Ji Wei telah menjemput Ning Chengming. Telepon Ning Chengming juga tidak ada yang mengangkat. Li Qian tahu bahwa Ning Chengming pasti sudah pulih ingatannya dan kembali. Oleh karena itu, Li Qian hanya bisa mengirimkan sebuah bingkisan untuk Ning Chengming. Sejak Ning Chengming kembali, semua orang sibuk mengurus diri sendiri. Dulu dia sudah sangat ketat, sekarang kembali menjadi lebih ketat, bahkan bisa dibilang kejam. Li Qian tahu bahwa Ning Chengming tidak akan kembali lagi, jadi memutuskan untuk membereskan barang-barangnya, melupakan Ning Chengming. Tapi di seluruh ruangan ada jejak Ning Chengming yang tidak bisa dihapus. Li Qian tidak tega membuang barang-barang yang pernah digunakan Ning Chengming, dalam benaknya dia selalu memikirkan Ning Chengming. Li Xuan juga tahu bahwa Ning Chengming telah pulih ingatannya dan memberitahukannya kepada Li Jingfen. Li Jingfen khawatir tentang hubungan antara Li Qian dan Ning Chengming. Mengetahui bahwa hari ini Li Qian juga mencari Song Wei, menunjukkan bahwa Li Qian masih ingin membantu Ning Chengming, tetapi Li Jingfen tidak dapat menebak niat sebenarnya Li Qian. Li Jingfen mencari Departemen Investasi Lirong untuk meminta bertemu Li Jingfen, tetapi Li Jingfen menghindari pertemuan, menganggap situasi saat ini hanyalah kekacauan, dia tidak ingin ikut campur. Ning Chengming dan Lu Xiao juga menemukan rute pelarian Ma Hao di kamera pengawas, menganggap Ma Hao pasti bersembunyi di tempat paling berbahaya, karena menurut logika Ma Hao, tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Yu Qingqing dan Li Qian membahas arah pengembangan masa depan Hang Xing, tetapi tidak menyangka mendengar asisten mengatakan bahwa Gu Zuang ingin menjual perusahaan kepada Li Rong. Hal ini membuat Li Qian sangat marah. Meskipun Hang Xing secara nominal milik Gu Zuang, namun sebenarnya semua upaya dan kerja keras untuk membuat perusahaan menjadi seperti sekarang ini adalah berkat Li Qian dan Yu Qingqing. Chao Mei ingin makan bersama Ning Chengming tetapi juga ditolak. Hal ini membuat Chao Mei merasa tidak nyaman, dan mulai memikirkan wanita di samping Ning Chengming, Li Qian, lalu mulai menyelidiki masa lalu Li Qian. Li Qian dengan marah mendatangi Gu Zuang, menanyakan mengapa dia ingin menjual perusahaan kepada Li Jingfen. Gu Zuang ketakutan tidak berani berbicara, Yu Qingqing juga segan tidak berani menatap mata Li Qian. Li Qian dengan marah berbalik dan pergi, secara kebetulan bertemu Ning Chengming di persimpangan jalan. Li Qian dengan gembira menghampiri untuk menyapa, tetapi tidak disangka Ning Chengming hanya melirik dingin ke arah Li Qian tanpa membalas. Hal ini membuat Li Qian sedih, tetapi tetap ingin menjelaskan kesalahpahaman. Ning Chengming hanya dengan dingin memberi Li Qian 5 menit untuk menjelaskan. Li Qian menyalahkan dirinya sendiri karena telah berbohong tetapi tujuannya adalah demi kebaikan Ning Chengming. Dia juga berpikir untuk menceritakan seluruh kebenaran kepada Ning Chengming setelah bahaya teratasi. Tepat pada saat ini, Li Jingfen dan Li Xuan mengendarai mobil datang. Li Jingfen menyuruh Li Xuan mendekat untuk menguping percakapan antara keduanya. Li Qian berpendapat bahwa meskipun awalnya berbohong, dia telah menyelamatkan Ning Chengming berkali-kali. Jika bukan karena dia menyelamatkan, Ning Chengming sudah meninggal berkali-kali. Tetapi Ning Chengming malah mengatakan kepada Li Qian bahwa dia sudah mengetahui rencana Ma Hao sejak sebulan yang lalu dan telah menyiapkan rencana dengan Ji Wei untuk menangani beberapa hal. Jika bukan karena kemunculan Li Qian, dia pasti akan bertemu Ji Wei sehari setelah kecelakaan mobil dan masalah tidak akan berkembang seperti hari ini. Bahkan Ma Hao pun tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika Ning Chengming benar-benar mengalami kecelakaan dan meninggal, Ji Wei masih bisa menyelesaikan tugas berdasarkan rencana yang ditinggalkan, tetapi kemunculan Li Qian telah menghancurkan semua rencana. Li Qian juga sangat terharu, bertanya kepada Ning Chengming apakah dia memperhitungkannya. Jika Ning Chengming mengalami kecelakaan, orang-orang yang peduli dan mencintainya akan sangat menderita.
Ning Chengming kembali berkata kepada Li Qian bahwa semua yang terjadi di antara mereka tidak adil, dan mulai sekarang tidak akan ada lagi yang terjadi di antara mereka, sekaligus memperingatkan Li Qian agar tidak mencoba untuk terus bersamanya. Sikap Ning Chengming dingin, perkataannya sedingin es di utara, menunjukkan tidak ada perasaan terhadap Li Qian. Li Qian mencemooh dirinya sendiri dan juga mengingatkan Ning Chengming bahwa adegan mereka berdua bersama bukan hanya dia yang mengarahkan, dan tentu saja bukan hanya dia yang berperan. Yu Qingqing cemburu melihat Gulan dan Li Shen bersama, dengan marah mencari Gu Zhuang, menemukan mobil Gulan dan mengoleskan lipstik ke mobilnya. Tepat ketika Gulan tiba, dengan marah memegang Yu Qingqing erat-erat tidak melepaskannya, Li Shen menghentikan kemarahan Gulan dan membiarkan Yu Qingqing pergi. Yu Qingqing buru-buru meminta maaf, takut disalahpahami. Yu Qingqing berbohong bahwa dia tidak sengaja mengoleskan lipstik ke mobil. Gulan mengira Yu Qingqing adalah pacar Gu Zhuang, memaksa Gu Zhuang untuk mengajak Yu Qingqing pergi. Li Jingfen melihat putrinya ditindas, hatinya tidak nyaman, akhirnya meminta untuk membawa Ning Chengming ke kantor untuk berbicara, menyalahkan Ning Chengming karena telah meninggalkan Li Qian. Di sisi Chao Mei juga telah menyelidiki Li Qian dengan jelas, mengetahui bahwa pada tahun itu Ren Yu melahirkan Li Qian sendirian. Li Qian juga harus berusia 18 tahun baru mengetahui memiliki ayah, tetapi sebenarnya bukan Li Jingfen yang tidak sengaja dan kejam, sebaliknya, Li Jingfen sangat mencintai Ren Yu. Dulu, ketika Ren Yu hamil tanpa menikah, dia telah mengecewakan keluarga, tinggal sendirian di rumah di bagian timur kota. Dan tempat Li Qian tinggal sekarang adalah peninggalan ibunya, Ren Yu. Li Jingfen pernah melamar Ren Yu tetapi ditolak, mungkin karena Ren Yu menderita amyotrophic lateral sclerosis, ALS, sehingga dia menolak lamaran kekasihnya. Namun karena mencintai Ren Yu, Li Jingfen memberikan Li Qian bukan hanya penyesalan tetapi juga kasih sayang, tetapi Li Qian selalu menjaga jarak. Gu Zhuang yang ingin menjual perusahaan membuat Li Qian sangat marah, membuat Gu Zhuang takut tidak berani bertemu Li Qian, hanya bisa meminta Yu Qingqing untuk membantunya berbicara. Tapi Yu Qingqing juga tahu watak Li Qian, ketika Li Qian benar-benar marah dia juga tidak berani ikut campur. Tapi tidak mengatakan juga tidak bisa. Yu Qingqing hanya bisa dengan lembut mengatakan kepada Li Qian bahwa sekarang perusahaan sedang berhutang. Dan ditambah kesempatan finansial ini, Li Qian sebenarnya tidak menentang pendanaan, hanya menentang tidak seharusnya mencari Li Jingfen dari Li Rong. Yu Qingqing berpendapat bahwa sebelumnya sebagian besar dari mereka membuat keputusan sendiri, hanya ketika ada masalah Gu Zhuang akan menangis. Kali ini berikan Gu Zhuang kesempatan untuk memutuskan sendiri, biarkan dia bebas bekerja. Li Qian berpendapat bahwa jika mereka tidak mengelola, Gu Zhuang pasti akan mencari keluarganya untuk meminta bantuan, dan pada akhirnya Hang Xing pasti akan dijual. Hang Xing seperti anak mereka, sulit sekali mendapatkannya, oleh karena itu Li Qian merasa tidak bisa kehilangan Hang Xing, harus terus berbisnis dengan segala cara. Lu Xiao menemukan bahwa akun Ma Hao di luar negeri hanya untuk mengalihkan perhatian. Rekening domestiknya sampai sekarang belum ada pergerakan, menunjukkan bahwa Ma Hao sudah menyiapkan semuanya dari awal, tetapi Ning Chengming berpendapat bahwa uang itu tidak bisa hilang tanpa jejak, selama ada aktivitas pasti akan meninggalkan jejak. Lu Xiao menduga ada mata-mata di perusahaan, tetapi saat ini belum ada bukti dan petunjuk konkret. Ji Wei mengungkapkan dugaannya, sejak Ning Chengming menghilang, hubungan antara Chao Mei dan Ma Hao sangat dekat. Chao Mei juga tidak hanya sekali mencari Ji Wei menanyakan keberadaan Ning Chengming, oleh karena itu diduga Chao Mei mungkin bersekutu dengan Ma Hao. Ning Chengming menggunakan syarat bebas sewa 2 bulan untuk meminta Lu Xiao bertanggung jawab menyelidiki dengan jelas 3 generasi nenek moyang Gu Zhuang. Chao Mei telah membuat beberapa hidangan yang disukai Ning Chengming untuk menyenangkan dia, tetapi Ning Chengming tidak ingin terlalu peduli, hanya dengan dingin bertanya tentang apa yang Chao Mei dan Ma Hao bicarakan saat mereka bersama. Chao Mei menyatakan bahwa Ma Hao memiliki perasaan padanya, selalu ingin bersamanya, tetapi dia menolak semuanya. Pada saat yang sama, Chao Mei juga buru-buru ingin menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak tahu tentang tindakan Ma Hao terhadap Ning Chengming ini, khawatir Ning Chengming akan terus bertanya. Chao Mei sengaja menyebutkan masa ketika ayahnya masih hidup. Saat itu memiliki ayah di sampingnya adalah masa paling bahagia baginya, dan sekarang dia hanya memiliki Ning Chengming. Ning Chengming mendengar perkataan itu dan tidak bertanya lagi. Mediator bersama Li Qian dan yang lainnya sedang menunggu pembeli datang, tetapi diberitahu bahwa pembeli telah mengganti perwakilan dalam daftar makanan, dan orang ini sangat memahami Hang Xing, telah menawarkan harga rendah sebelumnya. Li Qian dalam hati marah, memaki orang yang sengaja menurunkan harga itu sebagai orang licik, tetapi belum selesai berbicara, orang yang dimaki, Ning Chengming,
sudah berjalan masuk dengan gagah dan bertanya apakah Li Qian sedang memaki dia, dan mengatakan bahwa marganya selalu Tuan Ning, tidak pernah berganti menjadi Tuan Wang. Ning Chengming tidak puas dengan draft yang dibuat Li Qian semalaman, bahkan tanpa melihatnya langsung membuangnya ke tempat sampah dan memberikan draft yang telah dia susun. Ning Chengming ingin bersama Li Rong mengakuisisi Hang Xing. Li Qian tentu saja tidak puas dengan perubahan mendadak ini, keduanya mulai berdebat sengit dalam rapat. Akhirnya, keduanya mengusulkan istirahat, dan saat ini Ning Chengming mengusulkan ingin berbicara secara pribadi dengan Li Qian, menghitung total. Ning Chengming dan Li Qian berdebat tentang pandangan mereka di koridor, tiba-tiba listrik padam. Li Qian tidak mau melanjutkan pembicaraan dengan Ning Chengming, berniat menggunakan kartu untuk keluar, tetapi sistem pintu tidak berfungsi karena listrik padam. Akhirnya, Ning Chengming terlihat lebih tenang, memikirkan bahwa setiap tempat memiliki saklar darurat dan mengamati saklar itu di dinding. Tetapi baik Ning Chengming maupun Li Qian tidak dapat menjangkau saklar itu sendirian. Li Qian mengusulkan untuk menunggangi leher Ning Chengming untuk menyalakan saklar, tetapi Ning Chengming tidak mau, malah mengusulkan untuk menginjak Li Qian untuk menyalakan saklar. Akhirnya, Ning Chengming tetap harus menginjak Li Qian untuk menyalakan saklar. Uang Guanding ditipu, dana Guanding tertipu, sebenarnya ada sponsor rahasia yaitu Gulan yang juga ditipu oleh Ma Hao. Hal ini membuat Gulan merasa sangat kecewa, khawatir dia akan menjadi vas bunga tanpa otak di mata Li Jingfen. Li Shen menghibur Gulan, berpendapat bahwa Gulan yang dipilih oleh Li Jingfen sebagai menantu pasti tidak akan diremehkan. Gulan tahu bahwa jika Li Shen menulis naskah film tentang waktu hilangnya Ning Chengming, pasti akan ada plot seperti kecelakaan mobil, amnesia, cinta, bahkan meninggalkan mantan istri untuk mencintai wanita lain. Li Shen terkejut dengan imajinasi Gulan, bahkan menebak setengahnya dengan benar. Gulan mendengar itu, berpikir bahwa Li Shen sudah tahu tentang Ning Chengming tetapi sengaja tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat Ma Hao menipu uang dari Gulan untuk melakukan akuisisi Guanding. Li Shen buru-buru menghibur Gulan, tidak membiarkannya marah, dan mengatakan bahwa ketika Li Qian tiba-tiba membawa seorang pria pulang, dia juga sangat bingung. Tapi ini adalah urusan pribadi Li Qian, jadi kakaknya, Li Shen, juga harus bertanggung jawab sebagian. Li Shen melihat bahwa tidak mungkin mendapatkan kembali uang dari Ma Hao dalam waktu singkat, jadi mengusulkan untuk menikah sesuai keinginan orang tua dalam keluarga. Namun, Gulan malah meminta Li Shen untuk membuang bunga-bunga di sekitarnya sebelum membahas masalah pernikahan. Ketika kembali ke ruang rapat, Li Qian dan Ning Chengming juga telah terpaksa mencapai kesepakatan. Ning Chengming mengusulkan agar Li Qian harus tetap di perusahaan dan tidak diizinkan mengundurkan diri selama 5 tahun, sebagai syarat untuk mempertahankan karyawan perusahaan, setiap tahun tidak boleh memecat lebih dari 20% karyawan. Karyawan yang tersisa dapat bebas memilih untuk tetap atau pergi. Yu Qingqing bahkan berpikir bahwa Li Qian masih memiliki perasaan terhadap Ning Chengming sehingga dia menerima kompromi. Tapi Li Qian menegaskan bahwa perasaan berdebar-debarnya telah hilang, sekarang hanya hubungan kerjasama. Setelah rapat selesai, Ning Chengming diundang makan malam oleh Chow Mei dan menyatakan ketidakpuasannya atas akuisisi Hang Xing oleh Ning Chengming, menganggap itu karena Li Qian. Namun, Ning Chengming mengatakan bahwa apapun alasannya, tujuannya adalah menggalang dana untuk mengisi kekosongan keuangan perusahaan dan menyelesaikan masalah yang ada. Chow Mei tahu dia tidak punya alasan, hanya bisa setuju, tetapi mengusulkan Li Qian menjadi asistennya. Usulan ini ditolak oleh Ning Chengming. Dia mengusulkan Li Qian menjadi asisten direktur utama, sebenarnya setengah tingkat lebih tinggi dari Chow Mei. Ini membuat Chow Mei sangat tidak puas, sangat menolak dan menyampaikan pendapat para direktur, berpendapat bahwa mereka juga tidak akan setuju. Namun, Ning Chengming dengan percaya diri bisa meyakinkan mereka dan tidak ragu mengingatkan Chow Mei untuk segera pergi setelah makan. Chow Mei kembali ke mobil, melihat ke arah pintu rumah Ning Chengming. Chow Mei dalam hati curiga bahwa Ning Chengming sudah mulai mencurigainya dan karena itu sengaja menempatkan Li Qian di posisi yang lebih tinggi darinya. Untuk mencegah Li Qian, Chow Mei diam-diam menyewa orang untuk memantau dan melaporkan setiap tindakan Li Qian. Dokumen dan data yang disiapkan Li Qian bisa dijadikan bahan ajar tetapi Ning Chengming masih menemukan banyak kesalahan, meminta Li Qian mengulanginya dari awal dan juga meminta Li Qian membuatkan kopi untuknya. Li Qian dengan marah menyarankan Ji Wei untuk membuatkan kopi tetapi Ning Chengming mengatakan bahwa dia sudah terbiasa dengan kopi Li Qian, membuat Li Qian sangat marah hingga ingin memasukkan racun ke dalam kopi. Gu Zhuang melihat Yu Qingqing tidak senang sehingga dia berinisiatif untuk berbicara dengannya tetapi Yu Qingqing mengatakan bahwa selama mereka pergi bersama,
semua kesialan akan berlipat ganda, meminta Gu Zhuang untuk tidak mencarinya lagi. Meskipun sebelumnya mereka adalah sekutu tetapi sekarang bubar di tempat. Yu Qingqing sekarang seperti bola api, menyuruh Gu Zhuang untuk tidak membuat masalah dengannya lagi. Sebelum Wu Hao menangkapnya, dia tidak akan mengakui hubungan asmara dengan Li Qian. Asisten melihat presiden yang mendominasi itu keras kepala seperti bebek, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah jika dia benar-benar menyukai seseorang. Jangan gunakan suasana hati balas dendam untuk memperlakukan Li Qian, jika tidak cepat atau lambat dia akan dibuat pergi olehnya. Kata-kata ini sampai ke telinga seorang wanita licik, dia tahu Ning Chengming menyukai Li Qian, lalu diam-diam mengucapkan kata-kata menyakitkan. Sekarang Li Qian bukan lagi kelinci kecil yang bisa dicubit siapa saja. Ternyata dia adalah tunangan Presiden Ning. Nona Chao sungguh minta maaf. Li Qian memainkan trik maju mundur dengan indah, membuat wanita licik itu lengah. Wanita ini telah belajar pelajaran pahit dari Li Qian, dan dalam hatinya diam-diam bertekad untuk mengusir Li Qian dari perusahaan. Gadis licik itu mengarahkan panahnya ke sahabat Li Qian, Yu Qingqing, menyebabkan segala macam kesulitan dalam pekerjaan, dengan sindiran di setiap gambar. Ini membuat Yu Qingqing marah dan mengeluh kepada sahabatnya. Li Qian hanya bisa menasihati sahabatnya. Li Qian diberhentikan dari posisinya dan menghadapi segala macam kesulitan. Dia tidak bisa menahannya lagi dan mulai mendekati bosnya yang sombong selangkah demi selangkah. Kali ini Ning Chengming juga mulai berkecil hati, mundur selangkah demi selangkah karena ketakutan. Orang yang tidak takut langit dan bumi, kadang-kadang juga takut pada keseriusan Li Qian, dan bahkan mencoba menggunakan wilayahnya untuk menekan Li Qian. Dia juga bukan orang yang mudah digertak. Dia harus berbicara secara logis, bagaimanapun juga saya bukan kelinci kecil. Kata-kata Li Qian membuat bos yang sombong itu hampir mati karena marah. Tapi bos yang sombong itu tidak berniat melepaskan Li Qian. Dia terus menyuruhnya untuk mengambil dokumen, dan juga mengatakan kepadanya bahwa rapat gadis licik hari ini akan dipimpin oleh Li Qian. Ini bukan berarti membiarkan Li Qian di wilayah orang lain. Mencuri makanan bukankah itu berarti dia harus menerima hal-hal negatif? Tunggu sampai Li Qian tiba di tempat rapat. Baru tahu bos sombong itu sengaja mencari masalah dengannya. Gadis licik itu dengan nada sinis menyindir Li Qian, agar dia tidak bisa mundur. Dia pasti tidak akan melepaskan Ning Chengming. Hari ini datang untuk mendengarkan cerita, menolak untuk membahas benar salahnya mediasi. Apakah juga peduli tentang ini? Mungkinkah ini rapat yang dipimpin oleh Tuan Chao? Apakah Tuan Li berpikir siapa yang bertanggung jawab? Apakah dia? Asisten takut Li Qian di sini akan mulai berkelahi. Li Kuan mengirim pesan ke Ning Chengming. Bos sombong itu menerima pesan yang memberitahu gadis licik itu. Kali ini rapat akan dipimpin oleh Li Kuan. Ini membuat Li Kuan akhirnya marah. Dia melemparkan barang-barang sembarangan di kantor Ning Chengming, membuat bos sombong itu buru-buru meminta maaf. Li Kuan yang sedang marah tidak peduli siapa dia. Li Kuan langsung memukul Ning Chengming dengan bantal. Apakah kamu juga pantas? Sudah cukupkah kamu sengaja menyusahiku? Belum? Kamu melanggar perjanjian dengan mencari Li Jingfan untuk membeli saham Huang Jing. Sekarang kamu masih ingin menunda pekerjaan bosku. Setelah diajar oleh Li Kuan, Ning Chengming tidak bisa berkata-kata. Namun kali ini Li Qian tidak berniat melepaskan bos sombong itu dengan mudah. Dia langsung menarik kerahnya ke dalam. Lepaskan, itu sakit. Karena ingin berkencan dengan Li Qian, dia berbohong dengan berbagai cara, dan hasilnya benar-benar efektif. Dan Li Qian setuju untuk berkencan dengan Ning Chengming. Dia sama sekali tidak memperhatikan citranya, melepaskan diri saat makan. Akibatnya Li Qian makan sampai wajahnya kotor, membuat bos sombong itu tertawa terbahak-bahak, dan bos sombong itu tanpa sadar mengulurkan tangan untuk membantu Li Qian membersihkan wajahnya, membuat kedua orang yang baru bersemi cintanya itu memerah dan berdebar-debar. Saat ini bos sombong itu mengingat setiap momen saat mereka bersama. Semuanya adalah kenangan indah. Terlalu memalukan, hapus saja. Itu terlihat sangat bagus, jangan hapus. Jangan biarkan menghapus. Mereka berdua benar-benar berharap waktu bisa berhenti pada saat ini. Cerita beralih ke gadis licik Chao Mai. Dia mengetahui dari beberapa pemegang saham bahwa Ning Chengming baru-baru ini menyukai Li Qian, dan berencana untuk mengambil alih perusahaan melalui pernikahan dengan Li Shi Group. Gadis licik Chao Mai mendengar itu dan tidak senang. Dia diam-diam bertekad, sama sekali tidak akan membiarkan Li Qian dan Ning Chengming memiliki kesempatan. Keesokan harinya, bos sombong itu datang ke perusahaan pagi-pagi. Hanya ingin berduaan dengan Li Qian. Dia melihat Li Qian tidak tidur semalaman dan merasa kasihan, lalu menyuruhnya turun ke gym di lantai bawah untuk mencuci muka sebentar, agar Li Qian bersih dari bau. Bos sombong itu langsung maju dan merawatnya dengan penuh perhatian.
menawarkan diri untuk membantu Li Qian mengeringkan rambutnya. Li Qian terkejut dengan kelembutan bos sombong itu dan menjadi canggung. Setiap tindakan kasih sayang mereka direkam dengan lembut oleh sebuah tangan dan ada 7 orang yang juga menggunakan ponsel untuk merekam, lalu mengirimkannya ke adik laki-laki Ning Chengming. Saat ini, bos sombong itu berkata, ada bau apa? Apakah kalian terpesona? Awalnya saya membuat rencana rambut begitu saja, tidak apa-apa. Tawa dan obrolan mereka, di mata orang lain hanyalah ungkapan kasih sayang. Li Qian tidak sengaja menoleh kembali ke perusahaan, melihat semua orang sedang melihat mereka berdua yang baru saja menunjukkan kemesraan, membuat wajah Li Qian memerah. Keesokan harinya, Li Qian di konferensi pers kakaknya bertemu dengan seorang reporter magang, dia maju untuk membantu. Siapa sangka Ning Chengming cemburu seperti menyindir, melihat Li Qian menggunakan karet gelang yang pernah diberikannya, tiba-tiba hatinya merasa tidak nyaman. Dia, yang memiliki keinginan kuat untuk memiliki, melihat teman lawan jenis meminta informasi kontak Li Qian, maaf, tidak perlu menggunakan WeChat. Li Qian bingung dengan bos sombong itu. Setelah itu Yu Qingqing berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan menyerah pada cinta yang rendah hati dan harus bangkit sendiri. Dalam perjalanan, ketika dia mendengar sekelompok pemuda berbicara kasar dan bersiap untuk berkelahi, dia memperingatkan mereka bahwa jika mereka berani bertindak, mereka akan tahu kekuatan hukum. Tetapi orang-orang ini juga bukan orang sembarangan, ingin bertindak kasar pada Yu Qingqing. Gu Zhuang dengan cepat datang untuk melindunginya dan juga terluka ringan. Setelah itu, Yu Qingqing mengajak Gu Zhuang mencari Li Qian, meskipun mereka sudah beberapa hari tidak bertemu Li Qian. Di kantor polisi, mereka menemukan bahwa pembunuh itu bernama Naoa, tidak ada yang tahu nama aslinya. Dia muncul saat Ning Chengming mengalami masalah dan juga dekat dengan hotel Ning Chengming. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Li Qian tidak berbohong, Ning Chengming memang dalam bahaya di luar negeri. Polisi merasa tidak mungkin Ning Chengming dan Ma Hao berpura-pura, mereka bukan tipe orang yang sama. Mereka memutuskan untuk kembali menyelidiki Chow Mai dengan seksama. Namun, Ning Chengming dapat terus berusaha menyelamatkan perusahaan meskipun terbebani banyak utang di Guanting, dia pasti tidak berada di pihak yang sama dengan Ma Hao. Oleh karena itu, pekerjaan yang perlu dilakukan saat ini adalah memperluas perusahaan dan orang yang mencoba mencegah perluasan mereka adalah target yang perlu dicari. Saat ini, mereka menerima telepon, mengabarkan bahwa polisi telah menemukan jejak Ma Hao. Ning Chengming bertanya pada Li Qian apakah semua yang dia katakan kepada polisi ekonomi itu benar. Li Qian merasa tidak semuanya benar, proses terperangkap dalam jaring itu serius. Awalnya dia berniat menggunakan Ning Chengming, tapi kemudian dia menemukan Ning Chengming semakin serius, dia menyesal telah menggunakan tipu daya untuk memperlakukannya. Dia mengakui bahwa dia salah, seharusnya tidak mengganggu hidup Ning Chengming dengan cara itu. Tapi mulai sekarang dia tidak akan mengganggu Ning Chengming lagi. Li Qian mengatakan kepada Ning Chengming bahwa dia akan menepati janjinya. Mulai sekarang mereka hanya berhubungan sebagai atasan dan bawahan, setelah itu dia buru-buru pulang. Ketika Li Qian tiba di rumah, dia melihat Gu Zhuang dan orang lain menunggunya di rumahnya. Lu Xiao bertanya pada Ning Chengming seberapa jauh penyelidikan tentang Chow Mai. Ning Chengming menjawab dengan acuh tak acuh. Lu Xiao menyadari bahwa Ning Chengming sedang mengalami masalah emosional, pasti terkait dengan Li Qian. Lu Xiao mengatakan kepada Ning Chengming jika dia menyukai Li Qian maka dia harus mengakuinya. Jangan sampai dia kehilangannya, jika tidak, orang sebaik itu akan direbut oleh orang lain. Ning Chengming mengatakan bahwa dia tahu jelas di dalam hatinya, menyuruh Lu Xiao untuk tidak khawatir. Dia mengatakan bahwa saat ini dia sedang memikirkan investigasi ekonomi kriminal terhadap Chow Mai, mengkhawatirkan langkah selanjutnya. Lu Xiao mengatakan bahwa informasi ibunya di Jepang bocor dan ada di internet, seseorang membeli informasinya. Mungkin beberapa individu membeli informasinya. Kemudian, Ning Chengming meminta Ji Wei untuk menyelidiki semua pemasok yang berhubungan dengan Chow Mai. Li Qian, Yu Qingqing, dan Gu Zhuang minum-minum di rumah, semuanya sangat gembira. Li Qian memberitahu mereka bahwa dia dan Ning Chengming telah berbicara dengan jelas satu sama lain, mulai sekarang mereka tidak lagi memiliki hubungan romantis. Li Qian dan Gu Zhuang menyuruh Gu Zhuang untuk mengungkapkan isi hatinya. Gu Zhuang memberitahu Li Qian bahwa sejak awal bisnis, dia telah melihat Li Qian sangat cocok untuk mengelola perusahaan. Li Qian mengatakan kepada Gu Zhuang untuk tidak rendah diri, perlu berubah. Meskipun kakak Gulan sangat cakap, dia tidak perlu selalu rendah hati seperti itu. Gulan dapat mengelola Gu Group, biarkan Gu Zhuang melakukan apa yang dia inginkan. Setelah mendengar itu,
Gu Zhuang tahu Li Qian telah mengetahui tentang dia menjadi pembawa acara, hanya dia sendiri yang masih berpura-pura menyembunyikannya. Li Qian memberitahu Gu Zhuang bahwa mereka sudah tahu sejak lama, hanya ingin Gu Zhuang mengatakannya sendiri, menjadi seseorang harus memiliki keberanian. Gu Zhuang sangat terharu dengan dorongan dan dukungan dari Li Qian dan Yu Qingqing. Ning Chengming sendiri gelisah tidak bisa tidur di malam hari, bayangan Li Qian selalu muncul di benaknya. Dia bolak-balik sepanjang malam tidak bisa memejamkan mata. Memikirkan hari-hari bahagia bersama Li Qian, hatinya sangat senang, tetapi ketika teringat Li Qian mengatakan bahwa mereka harus memulai hidup masing-masing, dia kembali sedih. Dia tidak ingin Li Qian memutuskan segalanya, semua keputusan harus dibuat oleh Ning Chengming. Gu Zhuang memberitahu Li Qian dan yang lainnya bahwa ada seorang penggemar pria yang terus-menerus bertukar masalah perasaan dengannya, tetapi mereka tidak tahu bahwa orang itu adalah Ning Chengming, dan Ning Chengming juga tidak tahu bahwa pembawa acara hubungan itu adalah Gu Zhuang. Ning Chengming meminta Ji Wei untuk menyelidiki perusahaan pesta, mereka mungkin terkait dengan Chow Mai. Setelah itu dia meminta Ji Wei untuk memanggil Li Qian. Li Qian memberikan dokumen kepada Ning Chengming, tetapi dia segera menyadari kesalahan kecil pada titik, ini membuat Li Qian merasa tidak nyaman. Dia ingin tidak membuat kesalahan di depan Ning Chengming, tetapi pada akhirnya tidak sesuai keinginan. Kemudian Ning Chengming mengatakan kepada Li Qian bahwa dia hanya perlu lebih hati-hati, tidak menyalahkannya. Dia juga ingin memberi Li Qian sepasang sepatu, jenis yang sama dengannya, sepasang sepatu pasangan. Li Qian mengambilnya dan bersiap untuk pergi, tetapi Ning Chengming memanggilnya kembali dan berkata ada satu hadiah lagi, yaitu baju pasangan. Li Qian memeriksa dan melihat itu jenis yang sama dengan baju yang sedang dipakai Ning Chengming. Ning Chengming berbohong bahwa itu dibeli sembarangan oleh Ji Wei, tidak menyangka akan kebetulan. Ning Chengming menghubungi psikolog, mengatakan bahwa gadis itu sebelumnya kembali menyebabkan gangguan emosinya, tidak tahu apakah penyakitnya bertambah parah. Dokter menyuruh Ning Chengming untuk menyatakan perasaannya kepada gadis itu. Ketika datang untuk memberitahu Li Qian tentang kondisi penyakit Ning Chengming, dia mengatakan setiap kali dia bersikap baik kepada Li Qian, saat itulah dia sakit. Ketika dia memperlakukan orang dengan buruk, dia sebenarnya merasa cukup senang. Saat ini Ning Chengming masuk dan mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan mempertahankan hubungan atasan-bawahan dengan Li Qian seperti yang dia katakan sebelumnya. Li Qian berpikir bahwa Ning Chengming sedang sakit dan berbicara terbalik, jadi dia mengatakan bahwa dia akan mematuhinya dengan ketat. Kemudian, Ning Chengming mengatakan bahwa dia tidak senang dengan kebohongan Li Qian sebelumnya, tetapi sekarang dia tahu itu karena dia menyukainya. Li Qian merasa dia harus mengikuti perintah bosnya, jadi dia setuju dengan Ning Chengming, yang membuat Ning Chengming sedikit bingung dan pergi. Setelah itu, Yu Qingqing datang memberitahu Li Qian bahwa melihat punggung Ning Chengming sangat sedih, dia menyuruh Li Qian untuk tidak berlebihan, tetapi Li Qian berpikir asalkan tidak terlalu merangsang Ning Chengming itu sudah cukup. Li Qian dan Yu Qingqing menemukan bahwa Chow Mai ingin membatalkan kontrak dengan Tizhi. Jadi Li Qian memutuskan untuk mencari Tizhi sendiri untuk melihat apakah dia bisa bernegosiasi. Ning Chengming juga tahu bahwa Chow Mai ingin mengganti pemasok, jadi dia meminta Ji Wei untuk menyelidiki semua pemasok Chow Mai sebelumnya, menghubungi Tian Xian untuk mengurangi risiko. Mengenai Li Qian yang mencari Tizhi, Ning Chengming berpikir biarkan dia melakukannya. Jika bisa mempertahankan kontrak, akan lebih baik. Lu Xiao bertanya pada Ning Chengming, apakah dia masih mempertahankan hubungan dengan Li Qian? Ning Chengming menjawab bahwa saat ini Li Qian mengatakan hal-hal yang tidak dia mengerti untuk menghadapi keintimannya. Lu Xiao menyuruh Ning Chengming untuk memiliki mentalitas tidak takut kehilangan muka. Dengan begitu baru bisa menaklukkan gadis yang diinginkannya. Setelah itu, dia juga mencari buku untuk Ning Chengming dan menyuruhnya mempelajari strategi cinta di dalamnya. Li Xian mendatangi Li Qian mengatakan bahwa dia akan bertunangan dengan Gulan dan mengundang Li Qian untuk hadir, tetapi Li Qian mengatakan dia sudah ada janji untuk memperbarui kontrak dengan Tizhi. Namun dia mengucapkan selamat kepada kakaknya agar bahagia dengan Gulan. Keesokan harinya saat bekerja, Ning Chengming bertemu Li Qian di lift. Ning Chengming berpikir jika ada banyak orang, dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk melindungi Li Qian, tetapi ketika pintu lift terbuka, Ji Wei melihat hanya mereka berdua jadi dia buru-buru menyuruh semua orang menggunakan tangga, meninggalkan kesempatan pribadi untuk Ning Chengming dan Li Qian. Sementara itu, Ning Chengming bermimpi mencium Li Qian di lift, membuat Li Qian merasa Ning Chengming agak gila. Setelah itu, Li Qian dan Ning Chengming melaporkan jadwal kerja di kantor. Ning Chengming terus mendekati Li Qian, itulah yang Ji Wei dan Lu Xiao ajarkan padanya,
Tetapi Li Qian merasa tidak nyaman dengan tindakan Ning Chengming, melemparkan dokumen kepadanya dan pergi. Pada hari Gu Zhuang dan Yu Qingqing juga menghadiri acara pertunangan Li Xian dan Gulan. Yu Qingqing ingin memberi hadiah kepada Li Xian untuk mengakhiri hubungannya dengannya. Setelah itu, Gulan mengatakan kepada Li Xian bahwa ada 2 jam lagi, jika dia ingin menyesal masih ada waktu. Tetapi Li Xian menyuruh Gulan untuk tidak banyak berpikir, dia hanya akan menemui Yu Qingqing sebentar lalu kembali. Ketika Yu Qingqing bertemu Li Xian, dia memberikan kepadanya foto-foto Li Xian yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Semoga Li Xian bahagia di masa depan. Ning Chengming dan Li Qian pergi menemui Direktur Jenderal Qian dari perusahaan TZ. Saat mengemudi, radio sedang menyiarkan program tentang masalah antara 2 jenis kelamin, membuat Li Qian merasa malu dan ingin mengganti saluran. Namun, Ning Chengming mengatakan dia merasa program itu cukup bagus, setidaknya bisa membangkitkan beberapa kenangan. Setelah itu, mereka menerima telepon yang memberitahukan bahwa Direktur Jenderal Qian tidak ada di perusahaan. Li Qian mengatakan mungkin Tuan Qian sedang menghindari mereka. Sesampainya di perusahaan TZ, mereka melihat perusahaan sedang mencari orang untuk menjadi perwakilan produk. Istri Tuan Qian, Zhao Donglan, pemilik salon kecantikan. Zhao Donglan telah memilih Ning Chengming sebagai perwakilan produk mereka. Li Qian mengatakan jika ingin Ning Chengming menjadi perwakilan, tanda tangani kontrak terlebih dahulu. Setelah itu, Li Qian bersama Zhao Donglan pergi untuk perawatan kecantikan, berbicara tentang hubungannya dengan Ning Chengming, bahwa dia hanyalah bosnya dan mereka hanya hubungan di kantor, menjadi wanita tidak mudah. Berkat penampilan Li Qian, wanita kaya itu menyukai Li Qian dan menyetujui permintaannya. Setelah itu, Li Qian mengantar Ning Chengming kembali ke perusahaan, mengatakan kepadanya bahwa TZ tidak akan menolak mereka lagi. Cao Mai mencari Dongsheng untuk memfitnah Ning Chengming, membuat laporan medis palsu yang membuktikan Ning Chengming mengalami gangguan kognitif, membuat para mitra enggan untuk bekerja sama. Gu Zhuang tahu Yu Qingqing sedang sedih, jadi dia terus berada di sisinya, dan bahkan memberi Yu Qingqing hadiah berupa sek cermin rias. Yu Qingqing mengatakan cara Gu Zhuang merayu terlalu kuno. Dia sering menerima hadiah serupa sejak sekolah menengah. Tapi sekarang suasana hatinya jauh lebih baik. Terima kasih hadiah Gu Zhuang yang telah membuatnya lebih ceria. Li Qian dan Yu Qingqing bersama rekan kerja mengadakan rapat untuk menyiapkan laporan sebelum pukul 6 pagi keesokan harinya. Saat ini, Ning Chengming masuk dan mengingatkan Li Qian untuk memperhatikan kesehatannya. Ini membuat para saksi merasa Ning Chengming terlalu genit dengan Li Qian. Li Xian dan Gulan kembali ke kamar dan terkejut melihat kamar telah dihias seperti kamar pengantin. Ada juga tulisan, kebahagiaan, dan semoga segera memiliki anak, di tempat tidur. Ini tidak seperti pertunangan melainkan seperti persiapan pernikahan. Li Qian dan rekan-rekannya bekerja semalaman. Ning Chengming datang ke kantor Li Qian membawa kursi pijat agar dia bisa duduk beristirahat saat lelah. Ning Chengming mengatakan kepada Li Qian dia bisa pulang untuk beristirahat lebih dulu, besok datang bekerja lebih lambat. Ji Wei menunjukkan berita daring kepada Ning Chengming, mengatakan bahwa mereka sedang difitnah, hampir menyatakan Ning Chengming gila. Ning Chengming menyuruh Ji Wei jangan khawatir, ini menunjukkan bahwa Cao Mai sudah mulai panik. Dia ingin membuka 6 pintu belakang untuk perusahaan Guanding, dan pada saat yang sama waspada terhadap informasi Bibi, karena ini baru permulaan. Saat ini, Li Qian masuk, menyerahkan rencana kerjasama dengan TZ kepada Ning Chengming dan mengatakan bahwa opini publik hari ini tidak baik untuk Ning Chengming. Dia ingin melakukan pekerjaan hubungan masyarakat tetapi ditolak oleh Ning Chengming. Li Qian tidak mengerti mengapa tidak boleh dilakukan, dan Ning Chengming hanya mengatakan kepadanya bahwa dia adalah direktur utama, meminta asisten untuk mengikuti rencana. Li Qian hanya bisa diam-diam keluar. Setelah itu, Ji Wei bertanya kepada Ning Chengming mengapa dia tidak membiarkan Li Qian melakukan pekerjaan hubungan masyarakat. Dan Ning Chengming menjelaskan bahwa jika Li Qian terlibat saat ini, dia akan diserang dengan keras dan dia tidak ingin dia ikut terluka. Ning Chengming memberitahu Yu Qingqing bahwa karena rumor tentang dirinya, Departemen Hukum telah terkena dampaknya dan dia meminta maaf tentang hal itu. Jika mereka fokus pada peluncuran produk baru perusahaan, diduga itu akan membawa pandangan yang lebih positif bagi perusahaan Guanding. Dia yakin Li Qian bisa melakukan hal-hal itu dengan baik, tetapi tidak bisa membiarkan Cao Mai tahu. Cao Mai menemui Ning Chengming dan memintanya untuk membantunya menyelesaikan semuanya dengan lebih ringan. Dan Ning Chengming bertanya mengapa sebelumnya ketika Ma Hao mengancamnya, sebagai direktur hukum, dia tidak melapor ke polisi. Cao Mai menjelaskan bahwa karena saat itu Ma Hao belum benar-benar melakukan apa-apa, jadi dia memilih diam.
Tapi Ning Chengming mengatakan bahwa sebelumnya dia tidak menuntut tanggung jawab karena perusahaan punya banyak hal yang harus ditangani, tetapi bukan karena tidak peduli. Dia meminta Chow Mai untuk menjaga hubungan atasan bawahan dengannya, tidak boleh melewati batas. Gulan datang ke rumah Li Shen untuk makan malam. Sementara itu, ayah Gulan berharap Li Shen dapat mendorong kerjasama antara kedua keluarga. Li Shen bersedia membantu, tetapi mengatakan bahwa dia tidak memiliki banyak kekuasaan di Li Jingfan. Sekarang Li Jingfan mendengarkan Gulan, jadi dia menyuruh ayahnya untuk berbicara dengan Gulan. Gulan mengatakan kepada ayahnya bahwa dia akan meninggalkan Gu Corporation dan membawa adiknya Gu Zhuang bersamanya. Ini membuat ayahnya marah. Tapi Gulan mengatakan bahwa perusahaan investasi pertamanya adalah perusahaan Gu Zhuang, meskipun Gu Zhuang sama sekali tidak tahu. Li Shen melihat Gulan tidak setuju, dia berkata kepada ayah mertuanya untuk membiarkan mereka berdiskusi. Selama Gulan setuju semuanya akan baik-baik saja. Namun, ayah Gulan masih berprasangka buruk terhadapnya, menganggap wanita tidak boleh berbisnis dan dia tidak menerimanya. Li Jingfan melihat iklan Ning Chengming di majalah, meminta Li Xuan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Li Xuan mengatakan dia sudah tahu saat mengunjungi Guanding dan mengatakan Li Jingfan harus mendukung adik perempuannya jika dia peduli padanya. Gulan mengatakan kepada Li Shen bahwa masalah besar seperti itu di Guanding tidak bisa dikendalikan oleh satu Ma Hao saja. Ada mata-mata di dalam adalah hal yang tidak terhindarkan. Saat ini Ning Chengming ingin mengadakan rapat dewan direksi untuk mencari pengkhianat. Mengenai Li Jingfan ingin berinvestasi pada Ning Chengming karena mempercayainya. Selama Li Rong tidak menarik modal maka pemegang saham lain tidak akan menarik modal. Jika Ning Chengming berhasil, Li Jingfan akan mengakuinya. Li Qian tahu dari Yu Qingqing bahwa Ning Chengming akan mengadakan konferensi pers, tetapi dia tidak tahu sama sekali dan merasa tidak senang, namun Li Qian tetap akan hadir. Dia menyuruh Yu Qingqing untuk tidak memberitahu Ning Chengming tentang Tizhi, karena dia tidak ingin Li Qian ikut campur. Li Qian akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah dengan pemasok. Li Qian berpendapat bahwa satu pemasok tidak cukup. Ada pemasok lain yaitu Lian Sheng yang juga cukup cocok. Setelah itu dia menelepon Li Xuan. Tiga bersaudara Li Jingfan ingin menguji bagaimana Li Qian akan bereaksi terhadap Ning Chengming, jadi mereka akan campur tangan dalam kerjasama untuk melihat situasinya. Yu Qingqing mengetahui dari teman-temannya bahwa pendiri Lian Sheng hanyalah seorang pengangguran, jadi dia menemui Ning Chengming mengatakan bahwa Li Qian diatur oleh keluarga untuk berkencan. Li Jingfan dan kakaknya telah bertemu dan mulai bertemu. Ketika keduanya bertemu, Li Jingfan dan kakaknya mengatur agar Gulan merekam video dari jarak jauh. Ketika Li Qian menyadari bahwa orang itu tidak mengerti pekerjaannya, dia ingin pergi. Saat itu Ning Chengming datang dan bertengkar dengan pria bernama Li An, memukulnya habis-habisan lalu Li Qian menarik Ning Chengming pergi. Li Jingfan tahu Ning Chengming telah memukul Li An dan tertawa gembira. Polisi mengetahui informasi tentang rekening bank Ma Hao di luar negeri, tetapi nama pendaftar adalah Zheng Zihui, bibi Ning Chengming, yang mengejutkan semua orang. Ibu ini benar-benar kejam, hanya karena suaminya pergi ke luar negeri, dia melemparkan semua kesalahan ke putranya, mencoba menggunakan perasaan antara suami dan putra. Tidak dapat dipungkiri bahwa hati wanita adalah yang paling jahat. Saat suaminya lengah, dia minum air yang telah diracuni, dan keduanya menyimpan kebencian di barat laut. Setelah perawatan panjang, Ning Chengming berhasil selamat, tetapi menderita autisme. Setiap kali dia mengingat kata-kata ibunya, suasana hatinya menjadi sulit dikendalikan. Hari ini dia ingin mengatakan di depan orang tuanya bahwa kata-kata yang mereka ucapkan di masa lalu adalah salah. Setelah memberi hormat kepada orang tuanya, dia dan Li Qian berencana untuk pergi. Bibi itu memarahi setiap kata, menusuk hatinya dalam-dalam. Ayahmu meninggal untuk menyelamatkanmu, dan kau masih mengatakan hal-hal seperti itu. Cukup, cukup. Ibu kandungmu meninggal dan kau tidak meneteskan air mata, apalagi di jalan. Binatang buas, kau seharusnya ikut ayahmu saja. Tenanglah, mari kita sedikit tenang. Zihui, kata-kata bibi itu membuatnya kambuh lagi. Dia pergi ke taman dalam keadaan bingung, ingin sendirian dalam ketenangan. Li Qian mengikuti dengan cemas dan gelisah, sedikit lengah dan jatuh dari tangga. Li Qian melihat Ning Chengming melukai tangannya sendiri untuk mengendalikan emosinya. Li Qian yang merasa sedih akhirnya menceritakan kepadanya tentang apa yang telah dia alami. Karena itu, di keluarga itu, berbakti kepada orang tua dan membesarkan anak menjadi sesuatu yang bukan didorong oleh ikatan darah, melainkan oleh keuntungan.
Hubungan antar kerabat semuanya hanya di mulut saja, seolah-olah setiap orang ingin menginjaknya, tidak terlihat seperti orang-orang yang lahir dari rahim yang sama, malah seperti musuh bebuyutan. Keesokan harinya mereka datang ke kantor lebih awal, dan begitu mereka sampai di lift, mereka bertemu dengan rekan kerja, bergandengan tangan seperti pasangan yang tak terpisahkan. Siapa sangka rekan kerja melihat mereka seperti melihat panda, pagi-pagi sudah kenyang dengan dog food. Ungkapan untuk kemesraan berlebihan di depan umum. Rekan kerja kembali ke ruang rapat untuk membahas cara mengatasi rumor di internet. Kau harus jujur padaku, apakah kalian berdua benar-benar saling mencintai? Tidak, tidak ada apa-apa. Kalian berdua harus berpikir lebih hati-hati. Benar, tidak ada apa-apa, kalian berdua tidak sepakat. Rekan kerja yang cerdas memberitahu bos yang dominan bahwa mereka tidak berkencan, tetapi saat wawancara dengan reporter, mereka harus mengatakannya. Kata-kata asisten itu sesuai dengan keinginan bos yang dominan, berbisik gembira. Tepat pada saat ini, rumor tentang orang tua Li Qian muncul lagi di internet. Satu gelombang belum reda, gelombang baru sudah muncul. Mengapa seorang wanita cantik yang bekerja di kantor dengan baik melakukan hal ini? Satu gelombang belum reda, gelombang baru sudah muncul. Ning Chengming awalnya mencari Li Qian untuk menghiburnya. Siapa sangka Cao Mei mengirim pesan meminta dia datang ke hotel. Dia ingin menjelaskan semuanya secara langsung. Ning Chengming tidak tahu bahwa semua itu adalah tipuan gadis licik yang sudah diatur sebelumnya. Ning Chengming menuruti Ji Wei, menjadi orang yang tidak punya muka lagi untuk mengejar Li Qian. Dia bahkan menyamar menjadi anjing untuk menjelaskan hal ini. Cerita beralih ke Li Qian, sebenarnya mereka tidak tahu bahwa orang tuanya sudah menikah sejak lama. Kakaknya datang hari ini hanya agar orang lain tidak mencemooh Li Qian. Dia mengeluarkan akta nikah orang tuanya dari dulu agar adiknya melihat. Li Qian tahu bahwa ibunya, agar tidak terpengaruh oleh gosip, telah lama menikah dengan ayahnya. Di sisi lain, teman-teman dekat Li Qian, demi Li Qian, mulai siaran langsung di media sosial untuk menghadapi para pengkritik di internet. Kakak kedua, untuk melindungi adiknya, melakukan siaran langsung sendiri untuk mengklarifikasi masalah, membuka luka lama yang tidak ingin dia ungkit lagi. Kakak laki-laki menceritakan kepada Li Qian tentang masa lalu kakak kedua, barulah dia mengerti alasan sebenarnya mengapa ibunya tidak menikah dengan ayahnya. Karena itu, tidak terhindarkan ada wanita dengan niat lain yang mendekati ayah, mereka berakting di depan ayah, tetapi di depan saya, yang lebih tua, mereka ketahuan. Saat menghadapi Li Shen, seseorang yang baru dikenal namun sangat nakal, mereka langsung menunjukkan sifat asli mereka. Saat Li Qian mendengar kakaknya menceritakan masa lalu kakak kedua, dia sangat sedih hingga tidak bisa bernapas. Dan ayah, ketika melihat wanita itu menganiaya Li Shen, emosi marah meluap di hatinya, langsung mengusir wanita menjijikan itu dari rumah. Sejak saat itu, ayah hanya berpacaran tanpa menikah, tetapi masalah pernikahan sudah direncanakan sejak lama. Cerita beralih ke reporter, dia mengira Li Qian tidak tahu dia disuruh oleh Cao Mei, padahal Li Qian sudah lama tahu hanya saja belum mengungkapnya. Sekarang dia mengungkapnya dan memintanya untuk pergi dalam waktu 10 menit, jika tidak dia akan menuntut. Reporter itu lari ketakutan. Di sisi lain, nasib Ning Chengming lebih tragis. Ketika gadis licik itu tidak mendapatkan persetujuan darinya, dia menggunakan obat bius untuk membuat Ning Chengming pingsan dan mencoba melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Melihat bahwa dia akan bereaksi, gadis berhati kejam itu ingin menunggu waktu yang tepat. Tepat pada saat ini, Li Qian juga bergegas ke hotel, tetapi dilarang masuk oleh resepsionis. Dia didorong hingga tidak punya pilihan selain menelepon bos besar Gu Zhuang. Di sisi lain, Ning Chengming hampir tidak bisa mengendalikan diri. Tepat pada saat ini, perkataan gadis berhati jahat itu membuatnya sadar kembali. Li Qian sekarang dalam cinta, tidak akan pernah menggunakan kata, mohon, ini. Dia hanya akan berkata, Ning Chengming, aku sudah memberitahumu, aku menyukaimu, tapi aku sekarang hanya ingin mengatakan, menjauhlah darinya sedikit saja dariku. Gadis berhati jahat itu yang rencananya terbongkar oleh Li Qian dan Ning Chengming, menyimpan kebencian dalam hati, bertekad untuk membuat Li Qian kembali ke rumah. Li Qian kembali ke rumah setelah kejadian ini, dan hubungan mereka berdua dengan cepat memanas. Tepat pada saat ini, Li Qian menerima telepon dari Yu Qingcheng. Dikatakan bahwa berita negatif di internet tentang dirinya telah diselesaikan oleh kakak kedua. Setelah Li Qian menyalakan TV, dia melihat kakak kedua, demi dirinya, membuka kembali luka bertahun-tahun di hatinya, membuat Li Qian terharu hingga menangis. Tangisannya membangunkan Ning Chengming yang sedang tidur.
Saat ini, Ning Chengming sudah terpengaruh obat. Demi kesehatan Ning Chengming, Li Qian hanya bisa menyelesaikannya sendiri. Dua orang yang baru bertemu akhirnya meledak. Presiden Direktur dan Li Qian sedang menikmati momen manis mereka. Siapa sangka dia menerima pesan yang tidak ingin Li Qian ketahui. Dia hanya berbohong bahwa dia ada urusan dan harus pergi sendiri. Tidak menyangka semuanya diatur oleh Cao Mei. Setelah Ning Chengming pergi, Li Qian selesai menyiapkan hadiah ulang tahun untuk ayahnya. Saat hendak pergi, dia mendengar suara di luar dan memanggil Chengming. Pagi berikutnya, ketika Li Qian bangun, dia bertanya kepada Ning Chengming dengan khawatir bahwa jika dia pergi sendiri mencari Cao Mei, dia mungkin akan dipaksa oleh Cao Mei dan kemudian akan menyesal. Saat ini, Ji Wei mencari Ning Chengming, membuka pintu dan melihat Li Qian mengenakan piyama di kamar, lalu buru-buru menutup pintu dan keluar. Ketika Ning Chengming dan Li Qian kembali menemui Lu Xiao, bibi mereka menelepon video, meminta Ning Chengming membawa Li Qian pulang untuk bermain. Ini juga alasan mengapa Ji Wei mengungkapkan bahwa mereka tinggal bersama. Setelah itu, Lu Xiao meminta Ning Chengming memasak, dan juga meminta Li Qian dan Ning Chengming berdiskusi agar Ning Chengming mengurangi uang sewanya. Saat ini hanya ipar perempuan yang paling berkuasa. Hal ini membuat Li Qian merasa keluarga mereka benar-benar aneh. Setelah itu, Lu Xiao mengatakan bahwa keamanan Ning Chengming dan Li Qian adalah masalah, sehingga dia merancang sistem alarm untuk mereka kenakan. Li Jingfan tahu Li Qian akan pulang, jadi dia sangat gembira, meminta orang untuk menyiapkan rumah dengan baik, harus mengurus semuanya sendiri, membuat kedua kakaknya merasa ayah terlalu memperhatikan Li Qian. Setelah itu, Ning Chengming mengirim pesan kepada guru di internet yang mengatakan bahwa dia sudah tinggal bersama kekasihnya. Hal ini membuat Gu Zhuang sangat terkejut dan heran. Karena itu, mereka mulai berdebat dan memutuskan untuk bertemu untuk berdiskusi. Saat ini, Li Qian datang. Ning Chengming mengatakan bahwa orang kemarin sedikit tidak masuk akal, ingin bertemu untuk berdebat. Li Qian memegang telepon dan melihatnya, tidak menyangka bahwa dia tahu nama panggilan Ning Chengming di internet. Dulu, Li Qian juga pernah berbicara dengan Ning Chengming di internet, tetapi keduanya tidak tahu siapa lawan bicaranya. Saat ini, Gu Zhuang mengirim pesan kepada Ning Chengming mengatakan bahwa dia sudah dalam perjalanan, meminta Ning Chengming segera keluar untuk bertemu. Tapi Li Qian meminta Ning Chengming untuk tidak bertemu, mengatakan bahwa jika dia datang untuk bertemu malam ini dan kembali ke rumah dengan wajah terluka, itu tidak akan bagus. Gu Zhuang datang ke lokasi janji temu tetapi tidak melihat orang lain muncul. Dalam hatinya dia sangat bangga karena akhirnya dia menang. Yu Qingqing bertemu Li Qian dan menyadari ekspresinya aneh, tahu bahwa Li Qian dan Ning Chengming pasti sudah tinggal bersama. Saat itu, Ji Wei mencari Li Qian dan mengatakan bahwa Ning Chengming hilang. Li Qian meminta Yu Qingqing segera mencari Gu Zhuang, sementara dia akan mencari Ning Chengming. Ketika Gu Zhuang sedang menunggu Ning Chengming, Yu Qingqing muncul, menarik tangan Gu Zhuang dan menyuruhnya pulang. Di sisi lain, Ning Chengming juga sedang mencari Gu Zhuang, tetapi Li Qian muncul, menyuruh Ning Chengming segera pulang menemui orang tuanya. Namun dalam perjalanan pulang, keduanya masih saling mengirim pesan untuk bertemu dan berkelahi, dan akhirnya dimarahi oleh kedua wanita itu. Setelah itu, Yu Qingqing mengajak Gu Zhuang ke kedai kopi. Dia berpakaian sangat rapi karena ingin bertemu seseorang, dan itu adalah seorang pria tampan. Namun, ketika pria itu datang, baik Gu Zhuang maupun Yu Qingqing sama-sama kecewa karena pria di hadapan mereka jelek dan kampungan, bahkan botak. Hal ini membuat Yu Qingqing tidak tahan, ingin pergi, tetapi pria itu ingin melanjutkan cinta masa sekolahnya dengan Yu Qingqing, jadi dia terpaksa mengusirnya. Gu Zhuang menatap pria botak itu dan menertawakan Yu Qingqing. Li Qian membawa Ning Chengming ke rumah lama ibunya, tempat ibunya menciptakan karya-karya lukisan. Li Qian mengeluarkan lukisan yang ibunya berikan kepada ayahnya, Li Jingfan, dan merasa sangat bahagia. Dulu, ibunya selalu tidak memberitahunya siapa ayahnya. Ketika tidak lagi berdaya, dia membawa lukisan Li Jingfan untuk bertanya kepada ibunya apakah orang dalam lukisan itu adalah ayahnya, tetapi ibunya tidak mengakuinya. Li Qian memegang lukisan ayahnya, mengatakan bahwa beberapa lukisan dibuat oleh ibunya dengan sisa tenaga terakhirnya di ranjang rumah sakit. Untuk pria yang paling dicintainya, beberapa hanya sketsa yang belum selesai. Sekarang dia ingat, ibunya sangat kuat. Li Qian lagi-lagi lemah, tidak berani menghadapi cinta orang tuanya. Setelah itu, Ning Chengming menerima pesan yang memintanya untuk pergi sementara waktu. Yu Qingqing juga akan ikut bersamanya. Namun, Ning Chengming mengatakan kepada Li Qian bahwa hari ini adalah pesta ulang tahun Li Jingfan, mereka tidak boleh terlambat, dan akan segera pergi. Ketika Ning Chengming pergi,
Ada suara di luar pintu. Li Qian mengira Ning Chengming kembali sehingga dia pergi untuk memeriksa, tetapi tidak menyangka diculik oleh orang lain. Setelah Li Qian tiba di tempat sepi di pinggir kota, dia baru tahu bahwa dia telah diculik oleh orang-orang Chao Mei. Dua orang bodoh itu, lagi-lagi ini adalah pertama kalinya mereka melakukan penculikan, dan Li Qian mendapat ide agar penculik menggunakan akunnya untuk bermain Douyin. Dia ingin mengirim hadiah kepada Gu Zhuang melalui permainan, yang berarti dia meminta bantuan, dan tepat pada waktunya Gu Zhuang langsung melihatnya dan buru-buru memberitahu Qing Cheng, seorang pengacara memang. Sekilas dia tahu bahwa Li Qian sedang mengirim pesan SOS. Di sisi lain, rumah Li Xuan masih menunggu adik perempuannya kembali merayakan ulang tahun ayah. Saat ini, kakak tertua buru-buru kembali memberitahu ayah bahwa adik perempuannya diculik. Saat ini sang ayah sangat khawatir ingin mencari putrinya, tetapi dihentikan oleh Li Xuan. Dia buru-buru lari ke kantor polisi, dan secara tidak sengaja melihat Ning Chengming. Marah membara. Aku bertanya di mana adik perempuanku. Tepat pada saat ini Ning Chengming menerima telepon, sebenarnya panggilan ini dari Qing Cheng. Memberitahunya bahwa Li Qian baru saja mengirim sinyal SOS. Di sisi lain, para penculik masih dengan antusias menyiapkan siaran langsung, mereka tidak tahu posisi mereka sudah terungkap. Ketika keduanya menyadarinya, sudah terlambat. Takut ditipu lagi oleh Li Qian, mereka segera membungkam Li Qian, buru-buru menelepon Chao Mei, wanita berhati jahat yang mengetahui situasinya. Dia meminta para penculik untuk segera pindah tempat, menerima perintah dari kedua orang itu, langsung membawa Li Qian ke tempat Wu Hao. Li Qian langsung merasa tegang di hatinya saat melihat Wu Hao. Dia tahu bahwa Wu Hao adalah rubah berbulu domba, melarikan diri dari tangannya lebih sulit daripada naik ke surga. Di sisi lain, polisi tiba di tempat Li Qian sudah lama pindah. Polisi selalu menangani kasus seperti itu, menunggu orang pindah baru muncul. Li Qian yang cerdas, sekali lagi menggunakan speaker Bluetooth untuk meminta bantuan Ning Chengming. Ning Chengming menerima telepon dan buru-buru berlari ke kantor polisi. Setelah menganalisis bersama beberapa orang, mereka berhasil mengunci lokasi di pelabuhan. Ketika Li Qian tiba di pelabuhan, dia memang melihat Chao Mei. Begitu dia muncul, dia langsung menunjukkan betapa hebatnya dia, dan bahkan berniat menggunakan siaran langsung untuk mengancam Ning Chengming. Dia tidak tahu bahwa Li Qian sejak kecil sudah menjadi juara taekwondo. Setelah dia hampir selesai menunjukkan kemampuannya, Li Qian memberinya serangan balik. Saat ini, hati gadis pintar itu telah puas. Sejak SMP aku sudah mengalahkan semua orang di sekolah, sampai tidak ada yang bisa menandingiku. Bahkan jika Ning Chengming tidak mencintaiku, aku akan tetap hidup dengan gemilang dan tertawa, dan tidak akan pernah kalah darimu, yang hanya tahu melimpahkan masalah kepada orang lain, bersembunyi di sudut gelap, dan melakukan pelanggaran dengan marah. Tuan Chao, pikirkanlah hidupmu di penjara. Li Qian benar-benar membuat gadis pintar itu marah. Li Qian yang baik hati sebenarnya tidak ingin seperti dia, hanya berniat mengampuninya. Sekarang Chao Mei sudah gila, dia pikir dia bisa melarikan diri, tetapi jaring langit terbentang luas, jarang tetapi tidak tembus. Orang seperti Chao Mei ini cepat atau lambat akan dihukum. Sebagai manusia, jangan lupa berbuat baik. Setelah Li Qian pingsan, dia bermimpi ibunya sedang melukis, dan dalam mimpinya, orang yang memeluknya dengan lembut adalah Ning Chengming. Ketika Li Qian bangun, dia melihat ayah dan kakak laki-lakinya berdiri dengan cemas di pintu. Dokter meminta mereka pergi agar Li Qian bisa beristirahat. Tidak lama kemudian, Ning Chengming masuk kamar. Li Qian duduk dan bertanya siapa Ning Chengming. Ning Chengming berbohong bahwa tadi malam Li Qian jatuh dari tangga sehingga pingsan. Jika dia kehilangan ingatan, dia akan mengatakan kepada Li Qian bahwa dia adalah pacarnya, dan dia sudah menyukainya sejak masih mahasiswa. Li Qian cepat-cepat mengatakan bahwa dia mengingat semua orang di keluarganya, tetapi untuk Ning Chengming tidak banyak kesan. Ning Chengming meminta Li Qian cepat minum obat agar bisa pulih sepenuhnya. Chao Mei dan Ma Hao ditahan, meskipun Yu Qingcheng ingin bertemu Chao Mei tetapi dia ditolak, tidak ingin ada yang membelanya. Ketika Ning Chengming sedang intim dengan Li Qian, Li Jingfan masuk dan keduanya buru-buru berdiri. Li Jingfan meminta Ning Chengming untuk tidak mengganggu istirahat Li Qian. Tidak baik untuk kesehatan, meminta Ning Chengming keluar agar dia bisa berbicara dengan Li Qian. Li Jingfan dengan sangat perhatian ingin memasak makanan enak untuk Li Qian, dan juga dengan hati-hati mengambilkan tas yang ditinggalkan Li Qian di tempat kejadian untuknya. Li Qian memberitahu ayahnya bahwa itu adalah hadiah ulang tahun yang dia siapkan untuk Li Jingfan,
membuat dia sangat terharu dan meneteskan air mata. Li Xian ingin membantu Li Qian mendapatkan kembali ingatannya dengan Ning Chengming, jadi dia mencari tukang dekorasi lama, meminta mereka mendekorasi rumah Li Qian sama seperti tempat tinggal Ning Chengming ketika dia kehilangan ingatannya. Gu Zhuang menelepon Yu Qingqing, membicarakan masalah kontrak perusahaan yang akan dia tanda tangani, meminta Gu Zhuang untuk tidak berkencan dengan orang sungguhan, membuat Gu Zhuang sangat sedih. Tapi dia ingin mengajak Yu Qingqing makan malam, Yu Qingqing langsung menolak. Gu Zhuang meminta ayahnya untuk tidak bekerja sama dengan perusahaan itu, karena kontraknya tidak mengizinkan dia berkencan dengan orang sungguhan. Ibu Gu Zhuang khawatir mendengar itu, meminta ayah Gu Zhuang segera mencari cara untuk membatalkan kerjasama dan menyuruh Gu Zhuang cepat berkencan dan menikah. Li Qian menerima telepon dari makelar, mengatakan bahwa ada seseorang yang bersikeras ingin membeli rumahnya. Meskipun mereka sudah menjelaskan bahwa rumah Li Qian tidak dijual, orang itu tetap ingin bertemu Li Qian. Li Qian buru-buru kembali dan ketika masuk rumah, dia melihat interiornya didekorasi dengan gaya saat dia dan Ning Chengming tinggal bersama, dan ada banyak foto. Setelah itu, dia melihat sepucuk surat yang ditinggalkan Ning Chengming untuknya di ayunan, menuliskan bahwa itu adalah pertama kalinya Ning Chengming menulis surat kepada Li Qian setelah ingatannya pulih, tetapi bukan yang terakhir. Ning Chengming menceritakan kepada Li Qian pemikirannya sejak masa sekolah hingga saat mereka bertemu di luar negeri, dari saat kehilangan ingatan hingga sekarang, dan sekarang dia ingin mengatakan kepada Li Qian bahwa dia mencintainya. Ketika Li Qian selesai membaca surat itu, Ning Chengming muncul dan memegang tangannya bertanya apakah dia mengingat semua yang terjadi sebelumnya. Li Qian tiba-tiba menyadari Ning Chengming sedang curang, mereka akan bermain game penipuan seumur hidup bersama. Ketika mereka berdua berpelukan, keluarga Li Jingfan berdiri tidak jauh mengamati mereka dengan teropong. Li Jingfan senang sekaligus cemburu. Di satu sisi dia khawatir Ning Chengming tidak baik pada Li Qian, di sisi lain dia takut Ning Chengming dan Li Qian terlalu dekat sehingga cintanya pada putrinya menjadi berlebihan. Setahun kemudian, Ning Chengming mengajak Li Qian berbulan madu, dan mereka sangat bahagia. Di rumah, Gulan tidak sebahagia itu, masalah pernikahan Gu Zhuang belum ada kemajuan, semua orang di keluarga mendesak Gu Zhuang untuk segera mencari pasangan dan menikah. Ketika Ning Chengming dan Li Qian sedang berbulan madu di Thailand, dua pria yang menggoda Li Qian dipukuli oleh Ning Chengming dan kemudian mereka dibawa ke kantor polisi. Polisi bertanya apakah mereka ingin menghubungi kedutaan untuk dipulangkan atau menyelesaikan masalah sesuai prosedur setempat. Li Qian tahu bahwa hanya dengan membayar sedikit uang masalah bisa diselesaikan, jadi mereka memutuskan untuk mengikuti prosedur setempat. Setelah itu, polisi meminta mereka berfoto kenang-kenangan di kantor polisi. Mereka meminta polisi mengambil banyak foto intim, tidak ingin uang mereka terbuang sia-sia. Polisi yang mengambil foto sudah sedikit lelah, tetapi karena sudah menerima uang mereka, mereka tidak punya pilihan selain enggan bekerja sama untuk memenuhi permintaan mereka.